Dibuang saat tak berdaya hanya karena fisik anak tak sempurna. Kini roda kehidupan telah berputar pada titik yang paling adil. Dulu ia menceraikanku demi sebuah kesempurnaan semu. Kini ia harus menengadah meminta belas kasihan di kaki anak yang ia anggap sampah. Saksikan bagaimana pengampunan menjadi senjata yang lebih tajam daripada dendam saat kehancuran bertemu dengan kesuksesan yang tak terbantahkan. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Bau antiseptik yang tajam menusuk indera penciuman Rena, berbaur dengan sisa-sisa rasa anyir darah yang masih menempel di ingatannya. Tubuhnya terasa remuk, seolah setiap sendi telah dipaksa keluar dari tempatnya setelah perjuangan berjam-jam di ruang persalinan. Namun, di tengah kelelahan yang luar biasa itu, ada sebuah getaran hangat di dadanya. Rena menoleh dengan susah payah ke arah box bayi transparan di samping tempat tidurnya. Di sana, seorang bayi laki-laki yang ia beri nama Bagas terlelap dalam balutan kain flanel biru. Rena tersenyum tipis, meski bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi. Ia menunggu pintu kamar perawatan itu terbuka dan menampilkan sosok Dani, suaminya. Ia membayangkan Dani akan masuk dengan wajah sembab karena haru, mencium keningnya, dan membisikkan kata terima kasih karena telah melahirkan penerus keluarga mereka. Harapan itu menjadi satu-satunya kekuatan yang membuat Rena tetap terjaga di tengah rasa kantuk yang berat akibat pengaruh sisa anestesi. Suara kenop pintu yang diputar membuat jantung Rena berdegup kencang. Dani melangkah masuk, tetapi langkah kakinya tidak terburu-buru. Tidak ada bunga di tangannya. Tidak ada binar kebahagiaan di matanya. Pria itu berdiri di ujung tempat tidur, menatap Rena dengan tatapan yang sulit diartikan, dingin, jauh, dan penuh dengan aura penolakan. Dani. Suara Rena parau, hampir menghilang di tenggorokan. Kamu sudah lihat Bagas? Dia anak kita. Dani tidak mendekat untuk menyentuh tangan Rena. Ia justru mengalihkan pandangannya ke boks bayi dengan kerutan dahi yang dalam, seolah sedang melihat sesuatu yang menjijikan. Aku sudah melihatnya, Rena, dan aku sudah bicara dengan dokter. Rena merasakan firasat buruk merayap di punggungnya. Apa maksudmu? Dokter bilang dia sehat, hanya saja kakinya tidak normal, Rena. Dani memotong dengan nada tinggi yang tidak tertahan. Suaranya bergema di ruangan yang sunyi itu, membuat Bagas terusik dalam tidurnya. Kamu tahu siapa aku? Aku adalah Dani Pratama. Karirku sedang di puncak. Relasiku adalah orang-orang kelas atas. Bagaimana mungkin aku memiliki anak yang cacat seperti itu? Apa yang akan dikatakan rekan bisnisku jika melihat ahli warisku berjalan dengan menyeret kakinya? Dunia seolah berhenti berputar bagi Rena. Rasa sakit di perut bawahnya akibat jahitan pasca persalinan mendadak kalah hebat dengan rasa nyeri yang menghujam jantungnya. Ia menatap suaminya, pria yang selama 3 tahun ini ia puja, kini tampak seperti orang asing yang mengerikan. Dani bukan sedang mengkhawatirkan kesehatan anaknya. Ia sedang mengkhawatirkan citra dan harga dirinya. Dia anakmu, Dani, darah dagingmu sendiri. Bisik Rena dengan air mata yang mulai mengalir deras. Dani merogoh saku jasnya yang mahal, mengeluarkan sebuah amplop coklat besar, dan melemparkannya ke atas selimut yang menutupi kaki Rena. Aku tidak bisa menerima kegagalan ini. Aku butuh kesempurnaan untuk mendukung posisiku. Di dalam sana ada surat cerai dan sedikit uang untuk biaya rumah sakit ini. Setelah kamu keluar dari sini, jangan pernah tunjukkan wajahmu atau anak itu di depanku lagi. Sebelum Rena sempat memproses kehancuran itu, pintu kamar kembali terbuka. Kali ini, seorang wanita masuk dengan langkah anggun, mengenakan blus sutra berwarna krem dan rok pensil yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Rena mengenalinya sebagai kepala divisi pemasaran di perusahaan Dani, seorang wanita ambisius yang selalu tampak terlalu dekat dengan suaminya selama setahun terakhir. Siska berjalan mendekati Dani, lalu tanpa ragu melingkarkan lengannya di lengan pria itu di hadapan Rena yang baru saja bertaruh nyawa melahirkan. Posisi emosional Siska langsung terbaca. Ia bukan sekadar rekan kerja, ia adalah pengganti yang sudah disiapkan. Tatapannya pada Rena penuh dengan penghinaan dan kemenangan. Kasihan sekali kamu, Rena, ujar Siska dengan suara yang dimanis-maniskan namun beracun. Dani butuh pendamping yang bisa berdiri tegak di sampingnya dalam gala-gala mewah, bukan seorang ibu yang menghabiskan waktunya menangisi anak yang kamu tahu sendiri, tidak akan pernah bisa membanggakan ayahnya. Wanita dengan anak seperti itu hanya akan menjadi beban berat bagi masa depan Dani. Siska maju selangkah,
mencondongkan tubuhnya ke arah Rena sehingga aroma parfum mahalnya menutupi bau obat-obatan di ruangan itu. Saran saya, terimalah surat itu. Setidaknya Dani masih berbaik hati membayar biaya persalinanmu. Jangan mempermalukan dirimu sendiri dengan memohon. Kamu dan anak itu sudah tidak punya tempat di dunia Dani. Rena merasa sesak napas. Ia menatap Dani, berharap menemukan sisa-sisa cinta atau setidaknya rasa kemanusiaan. Tetapi Dani hanya membuang muka, seolah-olah Rena adalah noda hitam di baju putihnya yang bersih. Penghinaan Siska dan pengkhianatan Dani bersatu menjadi satu kekuatan yang menghancurkan harga diri Rena sebagai seorang istri dan wanita. Pergi, desis Rena. Suaranya yang semula lemah kini mengandung getaran kemarahan yang tertahan. Tentu, kami memang akan pergi. Kami punya janji makan malam dengan investor besar. Sahut Siska sambil melirik jam tangannya yang bertahtakan berlian. Ia menoleh pada Dani. Ayo, sayang. Suasana di sini sangat tidak enak. Bau kemiskinan dan kegagalan mulai tercium. Dani mengikuti langkah Siska tanpa menoleh sedikitpun. Pintu tertutup dengan bunyi klik yang final, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Rena terisak. Tangisnya pecah tanpa suara agar tidak membangunkan bayi di sampingnya. Ia memegang amplop coklat itu dengan tangan yang gemetar. Di dalam kamar rumah sakit yang mewah ini, ia baru saja menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Suami, rumah, dan masa depan yang ia bayangkan. Namun, saat ia melihat Bagas kecil yang menggeliat pelan, sebuah naluri purba bangkit dalam dirinya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang tidak beraturan. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya akan menjadi sangat sulit. Ia tidak punya pekerjaan, ia diusir, dan ia memiliki seorang anak yang oleh ayahnya sendiri dianggap sebagai kutukan. Rena melirik tas pakaiannya yang tergeletak di pojok ruangan, menyadari bahwa ia harus segera menyusun rencana sebelum pihak rumah sakit memintanya pulang. Dengan tekad yang dipaksakan muncul dari sisa-sisa kehancurannya, Rena meraih ponselnya yang tergeletak di nakas. Ia tidak menghubungi Dani, melainkan mencari nomor Maya, satu-satunya sahabat yang ia miliki. Tangannya bergetar saat mengetik pesan singkat. Sebuah keputusan kecil namun berisiko karena ia tahu Maya juga sedang kesulitan secara finansial. Maya, aku butuh bantuanmu. Jangan tanya kenapa, tapi tolong cari kontrakan paling murah yang bisa kamu temukan malam ini juga. Aku dan anakku tidak punya tempat tinggal lagi. Rena meletakkan ponselnya kembali, lalu menatap surat cerai itu dengan pandangan tajam. Ia tidak akan memohon. Jika Dani menganggap Bagas adalah sebuah kesalahan, maka Rena akan membuktikan bahwa Dani adalah satu-satunya orang yang melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Namun, saat bayangan wajah Siska yang menghina tadi melintas di benaknya, sebuah ketakutan baru menyergap. Bagaimana jika uang yang diberikan Dani tidak cukup untuk biaya terapi kaki Bagas? Tekanan itu mulai menghimpit dadanya. Lebih sesak daripada luka jahitan di perutnya. Gemini Said. Pesan singkat yang dikirimkan Rena kepada Maya di malam persalinan itu menjadi titik balik yang nyata. Ketika perawat membantu Rena duduk di kursi roda untuk meninggalkan rumah sakit 2 hari kemudian, tidak ada mobil mewah Dani yang menjemput. Yang ada hanyalah sebuah taksi tua yang dipesan oleh Maya. Rena mendekap Bagas erat-erat. Seolah lapisan kain bedung tipis itu adalah satu-satunya benteng yang melindungi anaknya dari dunia yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Taksi itu berhenti tepat di depan rumah besar yang selama 3 tahun ini menjadi tempat Rena mengabdi sebagai istri. Namun, gerbang besi tinggi itu tertutup rapat. 2 orang petugas keamanan yang biasanya menyapa Rena dengan ramah, kini berdiri kaku dengan tatapan menghindari kontak mata. Maaf, Bu Rena, kata salah satu petugas dengan suara rendah. Pak Dani sudah memberi instruksi. Ibu tidak diperbolehkan masuk ke area rumah lagi. Rena merasakan luka jahitan di perutnya berdenyut hebat. Rasa sakit fisik itu menjalar hingga ke punggung, membuatnya sulit untuk berdiri tegak. Saya hanya ingin mengambil barang-barang saya. Pak, pakaian saya, perlengkapan bayi saya. Saya tidak membawa apa-apa dari rumah sakit. Sebelum petugas itu sempat menjawab, pintu utama rumah terbuka. Dani melangkah keluar dengan santai, mengenakan kemeja santai yang sangat kontras dengan wajah Rena yang pucat dan berantakan. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, Siska berdiri sambil melipat tangan di dada, memperhatikan pemandangan itu seolah-olah itu adalah hiburan sore yang menarik. Dani berjalan mendekati gerbang, namun tidak membukanya. Ia melemparkan sebuah tas olahraga besar berwarna hitam ke arah aspal di depan kaki Rena. Tas itu mendarat dengan bunyi yang kasar. Itu pakaianmu yang paling layak.
Sisanya sudah aku buang karena aku akan merenovasi kamar itu untuk Siska, kata Dani tanpa secuil pun rasa bersalah. Barang-barang bayi itu juga tidak ada gunanya di sini. Aku tidak ingin ada pengingat tentang anak yang tidak sempurna itu di rumahku. Sekarang pergi, sebelum aku memanggil polisi karena kamu membuat keributan di properti pribadiku. Rena menatap suaminya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki. Ini juga rumahku, Dani. Kita membelinya bersama setelah menikah. Dani tertawa, suara tawa yang kering dan menghina. Cek lagi dokumenmu, Rena, jika kamu punya waktu. Siska maju selangkah, memberikan senyuman miring yang penuh kemenangan. Kasihan sekali. Sudahlah, Rena. Carilah tempat yang lebih pantas untuk orang-orang seperti kalian. Lingkungan ini terlalu berkelas untuk ibu dengan bayi cacat. Taksi Maya akhirnya tiba di saat yang tepat sebelum Rena benar-benar jatuh pingsan karena tekanan batin yang meluap. Maya, seorang wanita dengan rambut pendek yang tampak lelah namun memiliki binar mata yang tajam, segera keluar dari mobil. Sebagai sahabat lama yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah firma hukum kecil, Maya langsung memahami situasi tersebut. Ia merangkul bahu Rena dan membantunya masuk ke dalam taksi, sementara matanya menatap Dani dan Siska dengan kemarahan yang tertahan. Perjalanan menuju kontrakan terasa sangat panjang. Maya membawa Rena ke sebuah gang sempit di pinggiran kota. Taksi tidak bisa masuk ke dalam, sehingga mereka harus berjalan kaki sejauh 50 meter. Kontrakan itu hanya berupa satu ruangan berukuran 3x3 meter dengan dinding semen yang mulai berlumut dan langit-langit yang rendah. Bau lembab langsung menyambut saat pintu kayu yang sudah rapuh itu dibuka. Rena duduk di atas kasur tipis yang diletakkan langsung di atas lantai semen. Ia meletakkan Bagas yang mulai merintih kehausan. Di ruangan sempit ini, harga dirinya seolah ikut terhimpit. Ia yang terbiasa mengatur rumah besar dengan asisten rumah tangga, kini harus memikirkan cara bagaimana mencuci popok bayi di kamar mandi luar yang digunakan bersama penghuni kontrakan lain. Minumlah dulu. Maya menyodorkan segelas air putih hangat. Ia duduk di lantai, tepat di depan Rena. Aku tidak tahu harus berbuat apa, Maya, bisik Rena. Air matanya jatuh mengenai pipi Bagas. Dani benar-benar membuangku. Dia memperlakukanku lebih buruk daripada sampah. Maya menghela napas panjang. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa lembar salinan dokumen yang tampak sangat teknis. Wajahnya berubah sangat serius, menghilangkan kesan ramah yang tadinya ia tunjukkan. Rena, aku harus memberitahumu sesuatu yang pahit. Kemarin, setelah mendapat pesanmu, aku meminta bantuan temanku di kantor untuk memeriksa status aset rumah dan rekening bersama kalian. Aku punya akses terbatas, tapi apa yang kutemukan sangat mengerikan, ujar Maya. Rena menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Apa maksudmu? Dani sudah merencanakan ini sejak 6 bulan yang lalu, tepat saat dokter memberitahu bahwa ada kemungkinan Bagas lahir dengan kondisi khusus. Maya menunjuk pada sebuah tanda tangan di lembar pengalihan aset. Lihat ini tanda tanganmu, kan? Tapi ini palsu. Dia memanipulasi surat-surat rumah dan mengalihkan kepemilikan sepenuhnya atas nama perusahaan pribadinya. Dia juga menguras rekening bersama kalian dan memindahkannya ke rekening atas nama Siska. Dunia Rena seolah runtuh untuk kedua kalinya dalam satu hari. Dia mencuri hakku. Dia tidak hanya menceraikanmu, Rena. Dia merampokmu. Dia memastikan kamu keluar dari rumah itu tanpa membawa harta sepeser pun agar kamu tidak punya kekuatan untuk menuntut apapun di pengadilan. Jelas Maya dengan nada benci yang dalam terhadap Dani. Dia memanfaatkan masa kehamilanmu yang berat untuk memalsukan semua dokumen ini. Rena memandangi sekeliling ruangan sempit itu. Ia merasa bodoh karena selama ini terlalu percaya pada cinta yang ia kira tulus. Rasa sakit di perutnya kini berganti menjadi api kecil yang mulai membakar di dalam dadanya. Dani bukan hanya pria yang malu memiliki anak tidak normal, tetapi dia adalah seorang kriminal yang tega menghancurkan hidup ibu dari anaknya sendiri. Aku punya sisa uang 500.000 rupiah di dompetku, Maya, kata Rena dengan suara yang bergetar namun kini lebih stabil. Hanya itu. Dan Bagas butuh kontrol ke dokter spesialis minggu depan karena masalah di kakinya. Maya memegang tangan Rena erat-erat. Aku akan membantumu sebisa mungkin, tapi kamu tahu gajiku tidak seberapa. Kita harus mencari cara agar kamu bisa bekerja tanpa meninggalkan Bagas. Rena melihat Bagas yang akhirnya terlelap. Keputusan besar mulai terbentuk di kepalanya. Ia tidak bisa hanya meratapi nasib di kontrakan lembab ini. Ia harus mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya, atau setidaknya
Ia harus bertahan hidup demi anaknya. Namun, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Untuk melawan Dani yang kaya raya, ia membutuhkan lebih dari sekadar kebenaran. Ia membutuhkan uang yang saat ini sama sekali tidak ia miliki. Malam itu, di bawah temaram lampu bohlam yang berkedip, Rena mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia meraih ponselnya, mencari kontak Aris, tangan kanan Dani yang selama ini ia tahu memiliki akses ke semua data keuangan perusahaan. Rena tahu Aris adalah orang yang licik, tapi mungkin Aris bisa menjadi celah baginya untuk mencari bukti kejahatan Dani, meski itu berarti ia harus berurusan dengan orang yang sama berbahayanya dengan mantan suaminya. Rena mulai mengetik pesan untuk Aris, mengabaikan rasa takut yang menghimpit batinnya. Ia tahu, jika Dani sampai tahu ia mencoba menghubungi Aris, Dani mungkin tidak akan ragu untuk mencelakainya lebih jauh. Pesan yang dikirimkan Rena kepada Aris malam itu tidak pernah mendapat balasan. Layar ponselnya tetap gelap, sepi seperti harapan yang perlahan menguap di dalam kamar kontrakan berbau apek itu. Ketakutan bahwa Aris mungkin telah mengadukan tindakannya kepada Dani terus menghantui setiap embusan napas Rena. Namun, rasa lapar Bagas jauh lebih nyata daripada rasa takutnya. Dengan sisa uang Rp500.000 di dompet, Rena menyadari bahwa ia tidak punya waktu untuk menunggu keajaiban atau balasan pesan dari orang licik. Pagi itu, dengan jahitan di perut yang masih terasa seperti sayatan silet setiap kali ia melangkah, Rena menggendong Bagas menggunakan kain jarik lusuh pemberian Maya. Ia berjalan menyusuri trotoar kota yang mulai memanas. Targetnya sederhana, mencari pekerjaan apapun yang bersedia menerimanya beserta seorang bayi. "Maaf, Mbak, kami butuh pelayan yang gesit, bukan yang sibuk menimang anak," tolak seorang pemilik rumah makan dengan ketus bahkan sebelum Rena sempat menawarkan diri untuk mencuci piring. "Anak saya tidak akan mengganggu, Pak." Dia sangat tenang. "Mohon Rena," suaranya parau. "Masalahnya bukan tenang atau tidak. Ini tempat usaha, bukan tempat penitipan anak. Apalagi kaki anak Mbak, yah, nanti malah jadi omongan pelanggan kalau diletakkan di sini." Lanjut pria itu sambil melirik sinis ke arah kaki Bagas yang tertekuk tidak sempurna. Kalimat itu menghujam jantung Rena lebih dalam daripada pengusiran Dani. Ia merapatkan dekapan pada Bagas, melangkah pergi dengan air mata yang ia telan bulat-bulat. Penolakan serupa terjadi di 3 tempat berikutnya. Sebuah toko kelontong, jasa penatu, dan fotokopi. Dunia seolah telah sepakat dengan Dani bahwa keberadaan Bagas adalah sebuah hambatan yang tidak diinginkan. Di sisi lain kota, di dalam sebuah ballroom hotel berbintang yang megah, aroma melati dan mawar memenuhi udara yang sejuk oleh pendingin ruangan. Dani berdiri di atas pelaminan dengan setelan tuxedo pesanan khusus yang membungkus tubuhnya dengan sempurna. Di sampingnya, Siska tampak sangat cantik dalam gaun pengantin berwarna putih gading yang bertahtakan kristal. Dani tersenyum lebar saat menyalami para kolega bisnisnya. Baginya, hari ini adalah upacara penyucian. Dengan menikahi Siska, ia secara resmi menghapus noda masa lalunya, Rena dan bayi yang dianggapnya sebagai kegagalan genetik. Tidak ada satupun tamu yang berani menanyakan keberadaan istri pertamanya. Dani telah menyebarkan narasi bahwa Rena pergi meninggalkannya karena depresi pasca persalinan. "Hari ini benar-benar sempurna, sayang," bisik Siska sambil mengecup pipi Dani saat sesi foto. "Tidak ada lagi beban. Hanya kita dan masa depan perusahaan." Dani mengangguk penuh keyakinan. Ia merasa telah melakukan hal yang benar. Baginya, kesuksesan membutuhkan pengorbanan, dan membuang sesuatu yang cacat adalah bagian dari strategi bertahan hidup di kelas atas. Ia tidak tahu bahwa pada saat yang sama, wanita yang ia buang sedang berdiri di bawah terik matahari, menatap sebuah gudang logistik yang tampak sibuk di pinggiran kawasan industri. Rena masuk ke dalam kantor gudang yang berantakan itu dengan sisa tenaga terakhirnya. Di dalam, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih dan kacamata yang melorot di hidung sedang memaki-maki seorang staf administrasi. "Goblok! Bagaimana bisa laporan stok ini selisih 10 juta? Kamu sekolah tidak sih?" bentak pria itu. Ia adalah Pak Broto, pemilik jasa ekspedisi kecil-kecilan yang dikenal bertangan besi namun sebenarnya sedang kesulitan mengelola administrasinya yang carut-marut. Staf itu hanya menunduk gemetar. Rena, yang secara naluriah selalu teliti dengan angka karena pengalamannya mengelola keuangan rumah tangga Dani yang rumit, melirik ke arah kertas-kertas yang berserakan di meja. Tanpa sadar, ia maju selangkah. "Maaf, Pak." Suara Rena memecah ketegangan. Sepertinya ada kesalahan di entry faktur nomor 402. Angka 8-nya tertulis seperti angka 0, jadi penjumlahannya tidak sinkron di bagian akhir.
Pak Broto menoleh, menatap Rena dengan pandangan menyelidik. Ia melihat seorang wanita muda yang tampak sangat letih, menggendong bayi, namun memiliki sorot mata yang tajam dan cerdas. Ia merampas kertas itu, mengeceknya kembali, dan terdiam. Rena benar. Siapa kamu? Tanya Pak Broto. Nadanya masih kasar namun mulai melunak. Saya Rena, Pak. Saya mencari pekerjaan. Saya bisa mengelola administrasi, pembukuan, dan stok barang. Saya tidak butuh fasilitas apapun. Saya hanya butuh diizinkan bekerja sambil membawa anak saya. Pak Broto menatap Bagas yang tertidur tenang di gendongan Rena. Ia adalah tipe pria yang tidak peduli pada penampilan luar. Ia hanya peduli pada efisiensi. Kamu tahu ini gudang panas? Debu di mana-mana. Anakmu bisa sakit. Dia kuat. Pak, saya akan memastikannya. Jawab Rena tegas. Pak Broto mendengus, lalu melemparkan tumpukan berkas yang lebih besar ke meja di depan Rena. Selesaikan laporan ini dalam 2 jam. Jika benar semua, kamu bisa duduk di kursi pojok itu besok pagi. Gajinya hanya sepertiga dari gaji orang kantoran. Tapi aku beri makan siang. Mau? Mau, Pak. Terima kasih. Rena langsung menarik kursi, meletakkan Bagas di atas kain yang ia hamparkan di lantai di bawah meja agar terlindung dari lalu lalang orang, dan mulai bekerja dengan kecepatan yang luar biasa. Sore harinya, Rena pulang ke kontrakan dengan kaki yang bengkak namun ada secuil harapan di hatinya. Pak Broto memberikan uang muka kecil untuknya membeli susu dan kebutuhan dasar. Namun, saat ia melewati sebuah kios koran, matanya tertumpu pada halaman depan sebuah tabloid gaya hidup. Foto Dani dan Siska yang sedang memotong kue pengantin setinggi 2 meter terpampang nyata. Judulnya, Pernikahan Megah Sang Pengusaha Muda, Dani Pratama, Awal Baru Menuju Kesuksesan. Rena meremas tabloid itu. Rasa sakit hatinya kembali mencuat, bukan karena cemburu, melainkan karena ketidakadilan. Dani merayakan awal baru di atas penderitaannya dan hak Bagas yang dirampas. Baru saja ia hendak masuk ke gang kontrakannya, ponsel di saku celananya bergetar. Sebuah nomor tidak dikenal memanggil. Rena ragu, namun ia mengangkatnya. Rena? Suara di seberang sana terdengar berbisik, penuh kecemasan. Itu Aris. Jangan hubungi aku lagi. Dani sudah curiga. Dia membayar orang untuk mengawasimu. Kalau kamu mencoba mengusik asetnya, dia tidak akan segan-segan membuatmu menghilang. Pindah dari kontrakanmu sekarang kalau kamu mau selamat. Sambungan terputus. Rena terpaku di tengah gang yang mulai gelap. Ia baru saja mendapatkan pekerjaan. Namun sekarang nyawanya dan Bagas berada dalam ancaman nyata dari pria yang dulu berjanji akan melindunginya seumur hidup. Pilihan untuk bertahan di kota ini menjadi semakin berisiko. Namun ia tidak punya tempat lain untuk lari. Peringatan Aris di telepon malam itu terus terngiang seperti detak jam dinding yang rusak dalam kepala Rena. Setiap bayangan orang yang melintas di ujung gang kontrakannya kini terasa seperti ancaman. Namun, ketakutan akan keselamatan nyawanya mendadak terasa sepele ketika ia menyentuh dahi Bagas pagi itu. Panasnya membara, dan napas bayi itu terdengar berat. Seolah setiap tarikan oksigen adalah sebuah beban besar bagi paru-parunya yang kecil. Kondisi fisik Bagas yang tidak sempurna ternyata membawa komplikasi lain. Dokter di puskesmas kecil dekat kontrakan memberitahu Rena bahwa daya tahan tubuh Bagas lebih rentan karena sirkulasi darah di area kakinya tidak seoptimal bayi normal. Rena tidak hanya butuh uang untuk susu, tapi juga untuk vitamin khusus dan biaya fisioterapi awal agar otot-otot Bagas tidak semakin kaku. Biayanya tidak sedikit, Bu, ujar perawat puskesmas dengan nada kasihan yang membuat Rena merasa kerdil. Rena menggenggam sisa uang di sakunya, uang yang seharusnya cukup untuk makannya sendiri selama 3 hari ke depan. Tanpa ragu, ia menyerahkan semuanya untuk menebus resep Bagas. Ia memilih untuk membiarkan perutnya kosong, asalkan napas Bagas kembali tenang. Dengan mata yang bengkak karena kurang tidur, Rena menggendong Bagas menuju gudang Pak Broto. Ia tidak bisa bolos. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, ia benar-benar tamat. Suasana gudang Pak Broto selalu bising oleh deru mesin truk dan teriakan para kuli angkut. Di pojok meja administrasinya yang sempit, Rena meletakkan keranjang bayi Bagas yang sudah dilapisi kain tebal agar tidak terlalu banyak menghirup debu. Pak Broto melangkah masuk dengan wajah yang lebih masam dari biasanya. Ia membanting sebuah map besar ke meja Rena. Lihat ini. Supplier ban dari Semarang mencoba memainkan harga. Mereka pikir aku tidak tahu harga pasar? Kamu periksa faktur mereka setahun terakhir.
Cari di mana mereka mulai menyelipkan kenaikan harga yang tidak masuk akal itu. Rena menatap tumpukan kertas itu. Kepalanya berdenyut. Tapi ia memaksakan diri untuk fokus. Baik, Pak. Saya akan membandingkan persentase kenaikan mereka dengan indeks harga bahan baku karet global. Pak Broto terhenti. Ia menatap Rena dari balik kacamatanya. Indeks harga global? Kamu tahu dari mana soal itu? Dulu, suami saya sering membahasnya di rumah saat sedang menelepon rekan bisnisnya. Jawab Rena lirih, menyebut kata, suami, yang kini terasa seperti duri di lidah. Saya sering mendengarkan dan mencoba mempelajarinya sendiri agar bisa menyambung obrolan dengan dia. Pak Broto terdiam sejenak, lalu menarik kursi plastik di depan meja Rena. Dengar, Rena, di dunia ini, ada dua jenis orang. Orang yang hanya menjalankan perintah. Dan orang yang tahu kenapa perintah itu diberikan. Kalau kamu mau terus hidup di kolong meja ini dengan gaji recehan, silakan hanya jadi tukang catat. Tapi kalau kamu mau anakmu itu punya masa depan, kamu harus mulai berpikir seperti pemilik bisnis. Kamu harus tahu kapan lawanmu berbohong hanya dari melihat angka-angkanya. Hari itu, Pak Broto tidak hanya memberinya tugas, tapi mulai mengajarinya strategi negosiasi. Ia menunjukkan bagaimana membaca celah dalam kontrak dan bagaimana menekan supplier tanpa membuat mereka pergi. Rena menyerap semua itu seperti tanah kering yang merindukan hujan. Setiap lembar strategi bisnis yang diajarkan Pak Broto ia catat dalam hati, membayangkan bahwa suatu saat nanti, pengetahuan inilah yang akan menjadi senjatanya untuk berdiri sejajar dengan Dani. Sementara itu, di sebuah butik perhiasan mewah di pusat kota, Dani berdiri dengan perasaan gelisah yang mulai menggerogoti dadanya. Di depannya, Siska sedang mencoba sebuah kalung berlian dengan potongan emerald yang harganya setara dengan 3 unit truk baru di perusahaan Dani. Ini cantik sekali, sayang, ujar Siska sambil mematut diri di cermin. Sangat cocok untuk aku pakai di pesta ulang tahun Direktur Ban minggu depan. Kita harus tampil maksimal, kan? Dani memaksakan senyum, meski tangannya di dalam saku jas terkepal erat. Siska, bukankah bulan lalu kita baru saja membeli set perhiasan yang serupa? Arus kas perusahaan sedang sedikit ketat karena beberapa proyek infrastruktur tertunda pembayarannya. Wajah Siska langsung berubah dingin. Ia melepaskan kalung itu dengan kasar dan menatap Dani dengan sorot mata menuntut. Maksudmu, kamu mau bilang kita tidak punya uang? Dani, aku menikah denganmu karena kamu bilang hidupku akan terjamin. Aku meninggalkan posisiku di divisi pemasaran demi menjadi istrimu. Jangan bilang kamu mulai kesulitan keuangan hanya karena masalah kecil seperti itu. Bukan begitu, maksudku. Aku tidak mau tahu, potong Siska tajam. Kamu punya reputasi yang harus dijaga. Kalau aku tampil biasa-biasa saja, orang akan berpikir bisnismu sedang goyah. Dan kamu tahu apa yang terjadi kalau investor berpikir bisnismu goyah, kan? Siska melangkah pergi menuju kasir, meninggalkan Dani yang terpaku. Dani merasakan tekanan yang menyesakkan. Demi mempertahankan citra sebagai pengusaha sukses dan memuaskan gaya hidup Siska yang tak pernah kenyang, ia mulai melakukan hal-hal yang dulu ia benci, memanipulasi laporan keuangan internal dan mengambil pinjaman dengan bunga tinggi. Ia telah membuang Rena dan Bagas demi kesempurnaan. Namun kini kesempurnaan yang ia pilih justru mulai mencekiknya perlahan. Kembali di gudang, malam telah turun. Rena masih berada di mejanya, bekerja lembur demi upah tambahan yang dijanjikan Pak Broto. Bagas mulai merengek. Mungkin karena udara malam yang dingin mulai menembus dinding seng gudang. Rena menggendong anaknya, mengayunnya perlahan sambil matanya tetap tertuju pada layar komputer tua di depannya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang aneh pada laporan supplier yang ia periksa. Ada sebuah pola aliran dana yang tidak asing, sebuah perusahaan cangkang yang digunakan untuk menampung komisi gelap. Pak Broto, panggil Rena saat pria itu hendak pulang. Saya menemukan sesuatu. Supplier ban ini ternyata terafiliasi dengan perusahaan logistik saingan Bapak. Mereka sengaja menaikkan harga untuk melemahkan modal kerja Bapak secara perlahan. Pak Broto mendekat, memeriksa temuan Rena dengan teliti. Matanya membelalak. Kurang ajar. Mereka mencoba menyabotaseku dari dalam. Ia menatap Rena dengan pandangan baru. Pandangan yang penuh rasa hormat. Rena, ini temuan besar. Kamu baru saja menyelamatkan ribuan dolar uangku. Pak Broto mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetnya dan meletakkannya di tangan Rena. Ini bonusmu. Dan besok, aku ingin kamu ikut aku bertemu dengan pengacara perusahaan untuk membedah ini lebih dalam.
Rena terpaku. Ikut bertemu pengacara berarti ia harus keluar dari lingkungan gudang yang tersembunyi. Ia harus muncul di gedung-gedung perkantoran, tempat yang sangat mungkin bersinggungan dengan dunianya Dani. Ingatannya kembali pada peringatan Aris. Dani membayar orang untuk mengawasimu. Rena melihat uang di tangannya, lalu melihat wajah Bagas yang masih sedikit pucat. Jika ia menolak, ia tetap aman tapi tetap miskin. Jika ia menerima, ia punya peluang untuk naik jabatan dan mendapatkan biaya pengobatan Bagas yang layak. Tapi risikonya adalah menarik perhatian Dani kembali. Dengan tangan yang gemetar namun sorot mata yang mengeras, Rena mengangguk. Saya akan ikut, Pak. Saya akan bantu Bapak menyelesaikan ini. Rena tahu, keputusan ini seperti menyalakan api di tengah kegelapan. Ia mungkin akan terlihat oleh musuhnya, tapi itu satu-satunya cara agar ia tidak mati kedinginan dalam kemiskinan. Keputusan untuk keluar dari bayang-bayang gudang yang lembab ternyata jauh lebih menguras emosi daripada yang Rena bayangkan. Pagi itu, ia berdiri di depan cermin kecil yang retak di kamar kontrakannya, mencoba merapikan kemeja putih satu-satunya yang ia miliki, sisa peninggalan masa lalunya yang belum sempat dibuang Dani. Di sampingnya, Bagas sedang asyik memainkan jemarinya sendiri. Bayi itu tampak lebih bugar setelah mendapatkan obat yang tepat. Namun beban biaya pengobatannya terus membayangi setiap langkah Rena. Hari ini adalah pembuktian. Pak Broto membawanya ke kantor firma hukum di pusat kota untuk membedah temuan Rena tentang sabotase supplier ban. Rena merasa seperti penyusup di dunia yang dulu menjadi habitat alaminya. Setiap kali pintu lift berdenting atau seseorang yang memakai setelan jas mahal melintas, jantungnya berdegup kencang, takut jika sosok itu adalah Dani atau salah satu anteknya. Di dalam ruang rapat yang dingin, Rena mempresentasikan temuannya dengan suara yang awalnya bergetar, namun perlahan menguat seiring data yang ia sajikan. Ia menunjukkan bagaimana skema pengalihan dana itu bekerja. Mereka menggunakan selisih harga angkut untuk mencuci uang komisi ke perusahaan cangkang bernama Lentera Logistik. Pak, jelas Rena sambil menunjuk grafik di layar proyektor. Jika kita memutus kontrak dengan mereka sekarang dan menuntut ganti rugi berdasarkan klausul integritas, Bapak bisa menghemat 40% biaya operasional tahun ini. Pak Broto tersenyum lebar. Sesuatu yang jarang sekali ia lakukan. Pengacara di sampingnya mengangguk kagum. Analisis yang sangat tajam, Bu Rena. Anda tidak hanya melihat angka, tapi Anda melihat motif di baliknya. Setelah pertemuan berakhir, di dalam mobil dalam perjalanan kembali ke gudang, Pak Broto menatap Rena dengan serius. Rena, aku bukan orang yang suka basa-basi. Kamu terlalu cerdas untuk sekadar jadi tukang catat di pojok gudang. Mulai besok, aku angkat kamu jadi kepala operasional administrasi. Gaji kamu naik 3 kali lipat, dan aku beri tunjangan kesehatan penuh untuk anakmu. Rena terpaku. Kenaikan jabatan ini adalah oksigen yang ia butuhkan untuk tetap hidup. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus bicara apa. Jangan berterima kasih padaku. Berterima kasihlah pada ketelitianmu sendiri. Tapi ingat satu hal, Pak Broto memajukan tubuhnya. Dengan jabatan ini, kamu tidak bisa lagi bersembunyi. Kamu akan sering bertemu klien, menghadiri rapat, dan namamu akan tercatat di dokumen resmi perusahaan. Apa kamu siap? Rena meremas tangannya di pangkuan. Pertanyaan Pak Broto menyentuh ketakutan terdalamnya. Keluar dari persembunyian berarti membuka diri untuk ditemukan oleh Dani. Namun, saat ia membayangkan wajah Bagas yang membutuhkan terapi kaki rutin, ketakutan itu perlahan terkikis oleh tekad. Saya siap, Pak. Saya tidak bisa terus bersembunyi jika ingin anak saya jalan dengan tegak. Sementara itu, di kantor pusat Pratama Group yang megah, suasana sangat kontras. Dani sedang memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Di hadapannya, Aris, tangan kanannya yang licik, menyodorkan laporan pengeluaran kartu kredit perusahaan yang baru saja jatuh tempo. Pak Dani, saya harus mengingatkan lagi. Ibu Siska menghabiskan hampir 500 juta bulan ini hanya untuk perhiasan dan jamuan makan malam dengan teman-temannya. Ujar Aris dengan nada yang sengaja dibuat cemas. Meski dalam hati ia sedang menghitung celah untuk menguntit sisa dana tersebut. Arus kas kita sedang terganggu karena tagihan dari vendor-vendor lama belum terbayar. Cukup, Aris. Jangan mengajari aku cara mengatur istriku, bentak Dani. Egonya terluka. Ia tidak mau mengakui di depan bawahan bahwa ia kehilangan kendali atas Siska. Tepat saat itu, Siska masuk ruangan tanpa mengetuk pintu. Ia membawa beberapa tas belanjaan dari merek ternama. Dani, sayang, lihat,
Aku baru saja membeli tas edisi terbatas. Ini investasi. Loh, kalau kita datang ke acara pembukaan pelabuhan besok, aku harus terlihat seperti istri pengusaha nomor 1. Aris melirik ke arah Dani, menunggu reaksi atasannya. Namun Dani justru menghela napas panjang dan memaksakan senyum. Tentu, Siska. Tapi mungkin bulan depan kita harus sedikit mengerem. Siska langsung mengerucutkan bibirnya. Matanya berkaca-kaca dengan drama yang sangat terlatih. Oh, jadi sekarang kamu mulai perhitungan denganku? Setelah semua pengorbananku menemanimu dari nol? Kamu mau aku terlihat memalukan di depan teman-temanku? Bukan begitu, sayang. Dani langsung luluh. Penolakan Siska adalah kelemahan terbesarnya. Ia butuh pengakuan dari wanita itu untuk merasa bahwa keputusannya membuang Rena adalah benar. Pakai saja, Aris. Cari cara untuk menutupi kekurangan kas itu. Ambil dari dana cadangan operasional kalau perlu. Aris mengangguk patuh. Namun senyum tipis tersungging di bibirnya saat ia berbalik. Ia tahu Dani sedang menuju jurang kehancuran. Dani terlalu sombong untuk mendengarkan logika. Dan Siska terlalu serakah untuk peduli pada kelangsungan perusahaan. Malam harinya, Rena kembali ke kontrakan dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Ia membelikan Bagas sebuah mainan edukasi sederhana dan pakaian yang lebih layak. Namun, saat ia sedang membereskan barang-barangnya untuk pindah ke apartemen kecil yang lebih aman, fasilitas yang mulai bisa ia cicil dari kenaikan gajinya, sebuah mobil hitam tampak terparkir di ujung gang. Rena mengintip dari balik tirai jendela yang kusam. Mobil itu tidak bergerak selama 1 jam. Ia teringat peringatan Aris. Dani membayar orang untuk mengawasimu. Rasa takut itu kembali menyerang. Rena menyadari bahwa kenaikan jabatannya mungkin sudah tercium oleh orang-orang Dani. Ia kini memiliki sesuatu untuk dipertaruhkan, karir barunya dan keamanan Bagas. Dengan tangan gemetar, ia mengambil keputusan kecil namun berisiko. Ia tidak akan lari. Sebaliknya, ia mengambil foto plat nomor mobil tersebut dan mengirimkannya ke nomor Aris yang sebelumnya tidak membalas pesannya. Aku tahu kamu melihat ini, Aris. Beritahu Dani. Jika dia menyentuh anakku atau mengganggu pekerjaanku, aku tidak akan ragu untuk membongkar dokumen pemalsuan aset yang kamu bantu buat 6 bulan lalu ke pengacara Pak Broto. Rena tahu ia sedang menggertak sambal. Ia belum punya bukti fisik yang kuat di tangannya. Namun ia tahu Aris adalah pengecut yang akan melakukan apa saja untuk melindungi posisinya sendiri. Tekanan batin baru menyelimuti tidurnya malam itu. Ia telah resmi menyatakan perang dingin, dan ia tidak tahu apakah ia cukup kuat untuk memenanginya. Gemini Said. Gertakan yang dikirimkan Rena kepada Aris melalui pesan singkat itu rupanya membuahkan hasil sementara. Mobil hitam yang mengintai di ujung gang tidak lagi terlihat, dan Aris pun memilih bungkam 1000 bahasa. Sebuah tanda bahwa pria licik itu lebih takut rahasia pemalsuannya terbongkar daripada harus melaporkan setiap gerak-gerik Rena kepada Dani. Namun, rasa aman itu semu. Rena tahu, di balik tembok apartemen kecil yang kini ia sewa berkat bantuan Pak Broto, badai yang lebih besar sedang berkumpul di Cakrawala. Bagas kini bukan lagi bayi yang hanya bisa meringkuk di keranjang. Di usianya yang menginjak 3 tahun, ia mulai menunjukkan dunia kecilnya sendiri. Pagi itu, Rena tertegun melihat Bagas duduk di lantai ruang tamu. Di hadapannya, berserakan potongan-potongan balok kayu dan beberapa komponen mesin tua yang diberikan Pak Broto sebagai mainan. Dengan jari-jarinya yang kecil namun cekatan, Bagas menyusun komponen-komponen itu berdasarkan pola warna dan ukuran dengan kecepatan yang tidak masuk akal untuk anak seusianya. Bagas, lihat ibu, panggil Rena lembut. Bagas menoleh, tersenyum lebar, lalu mencoba berdiri untuk menghampiri ibunya. Itulah saat di mana hati Rena selalu terasa diremas. Bagas melangkah dengan cara yang tidak biasa. Kaki kirinya menyeret sedikit ke arah dalam, membuat ritme jalannya tidak seimbang. Setiap langkah itu adalah pengingat visual akan alasan mengapa Dani membuangnya. Namun, saat Bagas mencapai pelukan Rena, ia menunjukkan sebuah pola logaritma sederhana yang ia susun dari balok-balok tadi. Ibu, ini susun sama, ucap Bagas terbata, namun matanya berbinar cerdas. Rena memeluk anaknya erat. Iya, sayang, kamu pintar sekali. Kamu sangat istimewa. Di dalam hatinya, Rena bersumpah. Ia tidak peduli jika dunia menganggap cara berjalan Bagas adalah sebuah kekurangan. Kecerdasan logika yang ditunjukkan anaknya adalah anugerah yang harus ia jaga. Ia bertekad untuk menyisihkan setiap rupiah dari gajinya sebagai kepala operasional di perusahaan Pak Broto demi memberikan pendidikan terbaik,
Bahkan jika ia harus bekerja hingga tulang-tulangnya terasa patah. Kesempatan untuk membuktikan profesionalitasnya datang lebih cepat dari yang ia duga. Pak Broto memintanya menghadiri Logistics Excellence Gala, sebuah acara tahunan paling bergengsi di industri logistik. Kamu adalah otak di balik efisiensi kita sekarang. Rena, kamu harus mulai membangun relasi dengan para pemangku kepentingan, ujar Pak Broto di kantor. Pakai gaun yang pantas. Aku sudah menyiapkan sopir untukmu dan Bagas bisa dititipkan pada Maya malam itu. Rena merasa ragu. Pak, apakah benar-benar perlu saya yang berangkat? Pak Broto menatapnya tajam, namun penuh kebapakan. Rena, kamu tidak bisa selamanya berlindung di balik meja administrasi. Jika kamu ingin Bagas mendapatkan sekolah internasional terbaik, kamu harus menjadi nama yang disegani di industri ini. Jangan biarkan masa lalumu menentukan sejauh mana kamu bisa melangkah. Malam acara itu tiba. Rena mengenakan gaun bludru berwarna biru tua yang elegan namun bersahaja. Rambutnya disanggul rapi, menyembunyikan keletihan yang biasanya terpancar di matanya. Maya, yang datang menjemput Bagas, sempat terpana melihat sahabatnya. Kamu cantik sekali, Rena. Ingat, kamu adalah ibu tangguh, bukan lagi istri yang bisa ditindas. Bisik Maya memberikan semangat. Namun, begitu Rena melangkah masuk ke dalam ballroom Hotel Bintang 5 tempat acara berlangsung, keberaniannya seolah menguap. Aroma parfum mahal, denting gelas sampanye, dan tawa basa-basi para pengusaha membuatnya merasa sesak. Ia merasa seperti seorang penyamar yang sewaktu-waktu bisa terbongkar identitasnya. Rena berdiri di pojok ruangan, memegang segelas jus jeruk dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia mencoba fokus pada instruksi Pak Broto untuk mencari direktur utama sebuah bank swasta yang sedang mencari mitra logistik. Namun, matanya justru menangkap sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya membeku. Di seberang ruangan, di tengah kerumunan yang mengelilinginya bak raja kecil, berdiri Dani. Ia tampak sangat angkuh dengan setelan jas hitam custom made. Di sampingnya, Siska tampil mencolok dengan gaun merah menyala dan kalung berlian yang berkilau di bawah lampu kristal. Kalung yang mungkin dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi hak Bagas. Napas Rena tercekat. Kilasan malam saat ia diusir dari rumah dalam kondisi lemah setelah melahirkan mendadak terputar kembali di kepalanya. Ia merasakan mual yang luar biasa. Ketakutan itu tidak hilang. Ia hanya terkubur dan kini mencuat kembali dengan kekuatan yang menghancurkan. Dani tampak sedang tertawa, kepalanya menengadah, menunjukkan kepercayaan diri seorang pria yang merasa telah menaklukkan dunia. Ia mulai melangkah bersama Siska, menyalami satu demi satu tamu, dan arah langkah mereka menuju ke tempat Rena berdiri. Rena, kenapa diam saja? Ayo, itu Pak Haris dari Ban Nasional sudah datang. Suara Pak Broto tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Rena ingin berteriak bahwa ia harus pergi sekarang juga. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Ia melihat Dani hanya berjarak 10 meter darinya. Satu tatapan saja. Dan Dani akan menyadari bahwa mantan istrinya yang ia buang ke jalanan kini berada di acara yang sama dengannya. Pak, saya. Rena terbata. Tepat saat Dani memutar tubuhnya ke arah Rena, seorang pelayan yang membawa nampan minuman melintas di antara mereka, menghalangi pandangan Dani selama beberapa detik berharga. Rena dengan sigap memutar tubuhnya, membelakangi Dani, dan berpura-pura sangat antusias mendengarkan penjelasan Pak Broto tentang profil Pak Haris. Keringat dingin bercucuran di tengkuknya. Sepanjang sisa acara, Rena bergerak seperti bayangan. Ia berhasil menyapa beberapa klien penting, namun pikirannya terus waspada, memantau posisi Dani seperti mangsa yang memantau predator. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan, ia belum siap secara emosional. Kekayaan dan kesuksesan yang mulai ia rintis terasa rapuh di hadapan tatapan dingin Dani. Saat acara berakhir dan ia sudah berada di dalam taksi menuju apartemennya, Rena menangis terseduh-seduh. Ia merasa benci pada dirinya sendiri karena masih merasa takut. Ia benci karena bayangan Dani masih memiliki kuasa untuk membuatnya gemetar. Ia sampai di rumah dan melihat Bagas sudah tertidur pulas di pelukan Maya. Rena menatap kaki Bagas yang tertekuk di balik selimut. Rasa takutnya perlahan berganti menjadi tekad yang gelap dan tajam. Jika ia terus bersembunyi, Dani akan selalu menang. Rena mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko malam itu. Ia membuka laptopnya dan mencari data laporan keuangan perusahaan Dani yang pernah ia akses melalui celah yang ditinggalkan Aris. Ia mulai membedah skema pinjaman bank yang diambil Dani baru-baru ini. Kamu ingin aku menghilang, Dani? Bisik Rena pada kegelapan malam. Maka aku akan memastikan,
Saat kita bertemu lagi nanti, bukan aku yang akan gemetar, tapi kamu yang akan berlutut. Rena memutuskan untuk mulai secara aktif mencari kelemahan bisnis Dani dan menggunakan setiap koneksi yang ia bangun melalui Pak Broto untuk perlahan-lahan menutup jalur kredit perusahaan mantan suaminya tersebut. Ia tahu ini adalah permainan berbahaya yang bisa menghancurkan karirnya jika gagal. Namun ia tidak punya pilihan lain untuk melindungi masa depan Bagas. Malam di apartemen kecil itu terasa lebih dingin bagi Rena. Sisa tangis setelah acara gala di episode sebelumnya masih menyisakan sembab di matanya. Namun jemarinya tidak berhenti menari di atas papan ketik laptop. Keputusan untuk berhenti menjadi mangsa telah ia ambil. Ketakutan yang sempat melumpuhkannya saat melihat Dani kini bermutasi menjadi energi yang dingin dan terhitung. Rena tidak lagi sekadar ingin bertahan hidup. Ia ingin membangun benteng yang cukup tinggi agar Dani tak bisa lagi menyentuhnya. Atau lebih baik lagi, agar ia bisa melihat Dani jatuh dari ketinggian egonya. Keesokan paginya, Rena menghadap Pak Broto di kantor gudang yang kini sudah jauh lebih rapi berkat sentuhannya. Pak Broto sedang menyesap kopi hitamnya ketika Rena meletakkan sebuah proposal setebal 30 halaman di atas meja. Apalagi ini, Rena? Laporan sabotase kemarin sudah selesai, kan? Tanya Pak Broto, alisnya yang memutih bertaut. Ini bukan laporan, Pak. Ini proposal untuk membangun unit bisnis baru, Specialized Tech Logistics. Suara Rena terdengar tenang. Namun ada ketegasan yang tak tergoyahkan. Selama ini kita hanya menjadi pengangkut barang. Saya ingin kita menjadi penyedia solusi rantai pasok berbasis data. Saya sudah riset. Banyak perusahaan besar mulai kecewa dengan vendor lama mereka karena manajemen yang lambat dan biaya siluman. Saya ingin memimpin unit ini secara mandiri di bawah naungan perusahaan Bapak. Pak Broto menatap proposal itu, lalu menatap Rena. Ini langkah besar. Kamu harus keluar dan bertarung langsung dengan raksasa seperti Pratama Group. Kamu siap kalau namamu muncul di radar mereka sebagai kompetitor? Rena menarik napas panjang. Saya sudah terlalu lama bersembunyi di balik angka. Pak, jika saya ingin Bagas mendapatkan pendidikan terbaik di sekolah internasional yang ramah untuk kondisinya, saya tidak bisa hanya menjadi karyawan. Saya butuh otoritas. Pak Broto mengangguk pelan. Melihat api yang dulu padam kini berkobar kembali di mata wanita itu. Baik, gunakan gudang sayap barat sebagai kantormu. Cari stafmu sendiri. Tapi ingat, Rena, dalam bisnis, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Di belahan kota yang lain, di gedung pencakar langit Pratama Group, suasana terasa mencekam. Dani berdiri di depan jendela kaca besar, memunggungi para manajernya yang tertunduk diam. Di atas meja jati yang mahal, berserakan surat pemutusan kontrak dari 2 klien manufaktur terbesar mereka. Bagaimana bisa mereka pindah ke vendor kecil? Suara Dani rendah, namun penuh ancaman. Pihak manufaktur mengeluhkan keterlambatan pengiriman dan kenaikan biaya operasional yang tidak transparan. Pak, jawab salah satu manajer dengan suara gemetar. Mereka bilang manajemen kita sudah tidak seefisien dulu. Dani berbalik. Matanya merah karena kurang tidur. Efisien? Aku sudah memberikan mereka fasilitas terbaik. Itu pasti sabotase. Aris, cari tahu siapa yang berani mendekati klien-klienku. Aris yang berdiri di sudut ruangan hanya mengangguk patuh, meski ia tahu persis penyebabnya. Dana operasional perusahaan terus-menerus digerogoti oleh Siska untuk kepentingan pribadinya, memaksa departemen logistik memangkas biaya pemeliharaan armada yang berujung pada kerusakan truk di tengah jalan. Namun Aris tetap diam. Baginya, posisi netral adalah cara terbaik untuk menyelamatkan diri saat kapal ini akhirnya tenggelam. Tak lama kemudian, Siska masuk ruangan Dani dengan wajah cemberut. Ia tidak peduli bahwa suaminya sedang berada di tengah krisis. Dani, kenapa kartu kreditku yang limitnya 1 miliar itu ditolak saat aku mau membayar deposit liburan ke Paris untuk geng sosialitaku? Ini memalukan sekali. Siska, bisa tidak kamu lihat situasinya? Bentak Dani. Kehilangan kesabaran untuk pertama kalinya. Kita baru saja kehilangan kontrak 10 miliar hari ini. Siska justru berkaca pinggang. Sifat aslinya yang egois meledak tanpa saringan. Itu urusan kantormu. Tugasmu adalah menyediakan uang untukku. Kamu yang bilang aku akan hidup seperti ratu. Kalau kamu tidak mampu, jangan salahkan aku kalau aku mulai mencari cara lain untuk mempertahankan gaya hidupku. Dani terperangah. Ia melihat wanita yang dulu ia anggap sebagai pendamping sempurna, kini berubah menjadi parasit yang tidak tahu terima kasih. Namun, ego Dani melarangnya untuk mengaku kalah.
Di depan klien yang datang beberapa jam kemudian, Dani tetap bersikap angkuh, memesan cerutu mahal dan berbicara tentang ekspansi fiktif, sementara di balik sakunya, ia terus mengirim pesan kepada Aris untuk mencari pinjaman bank baru guna menutupi lubang keuangan. Sementara itu, unit bisnis baru Rena mulai bergerak. Rena tidak mencari klien dengan cara suap atau pesta pora seperti yang dilakukan Dani. Ia mendekati klien dengan data. Ia menghabiskan malam-malamnya di kantor baru, menggendong Bagas yang seringkali tertidur di atas tumpukan dokumen. Suatu sore, Maya datang membawakan makanan. "Rena, kamu harus istirahat. Kamu sudah bekerja 18 jam sehari." "Aku tidak lelah, Maya," sahut Rena sambil memperbaiki kacamata bacanya. "Aku sedang menyusun skema tender untuk industri farmasi. Ini sektor yang sangat ketat soal ketepatan waktu. Dani selalu meremehkan sektor ini karena marginnya kecil, tapi volumenya tetap. Jika aku bisa memenangkan ini, aku akan mengambil napas perusahaan Dani." Bagas tiba-tiba terbangun dan merangkak ke arah ibunya. Cara berjalannya yang masih belum sempurna membuat Rena berhenti sejenak dari pekerjaannya. Ia mengangkat Bagas ke pangkuannya. "Ibu capai?" tanya Bagas, mengusap pipi Rena. Rena tersenyum pahit. Air matanya hampir jatuh. "Tidak, sayang. Ibu sedang menjemput masa depanmu." Namun, kemenangan kecil Rena mulai memicu masalah baru. Pak Broto masuk ke ruangannya dengan wajah cemas. "Rena, ada kabar buruk. Rupanya Dani mulai mencium pergerakan kita. Dia tahu ada pemain baru yang merebut kliennya. Aris menemuiku tadi. Dia memberi peringatan secara tersirat bahwa Pratama Group tidak akan membiarkan kita bermain di sektor farmasi." Rena terdiam. Ia tahu bahwa konfrontasi langsung dengan Dani kini tinggal menunggu waktu. Jika ia mundur sekarang, ia akan tetap aman sebagai bawahan Pak Broto. Jika ia maju, ia akan menjadi target utama serangan Dani yang kini sedang kalap karena terdesak ekonomi. Tekanan batin Rena memuncak. Ia teringat kembali pada surat cerai di rumah sakit. Pada dinginnya malam di kontrakan sempit, ia melihat Bagas yang sedang tertawa sambil menyusun balok logika di lantai. Rena mengambil sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia meraih telepon di mejanya. Ia tidak menghubungi klien, melainkan menghubungi salah satu kontak lama yang ia ketahui sangat membenci Dani, seorang auditor pajak yang pernah dipecat Dani secara tidak hormat. "Halo, Pak Dharma? Ini Rena. Istri, maksud saya, mantan istri Dani Pratama. Saya punya data menarik yang mungkin ingin Bapak lihat sebelum audit tahunan Pratama Group bulan depan." Maya yang mendengar percakapan itu menutup mulutnya dengan tangan. "Rena, itu berbahaya. Kalau Dani tahu kamu yang membocorkan data pajaknya, dia bisa menuntutmu secara pidana atas tuduhan pencurian data." Rena meletakkan gagang telepon dengan tangan gemetar. Namun sorot matanya tetap dingin. Dia yang mengajariku bahwa dalam bisnis, tidak ada tempat bagi orang lemah. Dia ingin perang, maka aku akan memberinya kehancuran yang paling rapi. Malam itu, Rena pulang dengan perasaan yang mencekam. Ia menyadari bahwa ia telah melintasi garis yang tak bisa ditarik kembali. Ia bukan lagi sekadar ibu yang bertahan hidup. Ia telah resmi menjadi ancaman bagi pria yang pernah ia cintai, dan setiap langkahnya kini bisa berujung pada penjara atau kejayaan. Gumpalan awan hitam di langit Jakarta sore itu seolah mencerminkan suasana batin Rena yang kian mencekam. Setelah melakukan panggilan telepon kepada Pak Dharma, sang auditor, Rena merasa seolah baru saja menyulut sumbu ledak yang siap menghancurkan segalanya. Di kantor barunya yang mulai terlihat profesional, Rena terduduk kaku sambil menatap ujung sepatunya. Ia bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah ia sedang memperjuangkan keadilan untuk Bagas, ataukah ia sedang berubah menjadi monster yang sama dinginnya dengan Dani? "Ibu ini," suara cadel Bagas memecah keheningan. Anak itu menyodorkan sebuah gambar coretan di kertas sisa laporan stok. Bagas menggambar dua figur yang bergandengan tangan, meski garis kakinya tampak bengkok-bengkok. Rena menarik napas dalam, berusaha mengusir rasa mual akibat ketegangan batin. Ia harus tetap fokus. Jika ia goyah sedikit saja, rencananya akan berbalik menghantamnya. Ia tahu bahwa di luar sana, Dani bukan lagi pria yang sekadar angkuh, tapi pria yang sedang terpojok. Dan pria yang terpojok adalah yang paling berbahaya. Di kantor pusat Pratama Group, suasana sudah menyerupai kapal yang bocor di tengah badai. Aris berdiri di depan mesin fotokopi di ruang arsip yang sepi. Matanya terus melirik ke arah pintu, memastikan tidak ada staf yang lewat. Dengan tangan yang lihai,
Ia menyalin daftar kontrak klien eksklusif dan rincian struktur biaya yang selama ini menjadi rahasia dapur perusahaan. Aris adalah tipe orang yang bisa mencium bau bangkai sebelum kematian itu benar-benar terjadi. Ia tahu Dani sudah habis. Dani terlalu sibuk mempertahankan harga diri di depan publik sementara fondasi perusahaannya sudah keropos dimakan utang dan pemborosan Siska. Aris memutuskan tidak akan ikut tenggelam. Ia berniat menjual data-data ini kepada kompetitor Pratama Group sebagai tiket masuk untuk posisi baru di perusahaan lain. Maaf, bos. Gumam Aris pelan sambil memasukkan flash disk ke saku celananya. Kamu yang mengajariku bahwa loyalitas itu ada harganya. Dan sekarang hargamu sudah terlalu murah. Sementara itu, di lantai atas, ketegangan antara Dani dan Siska mencapai titik didih. Ruang kerja Dani yang mewah kini terasa sesak oleh aura kemarahan. Dani baru saja menerima surat teguran dari pihak bank bahwa rumah mewah yang mereka tinggali akan segera disita jika angsuran 3 bulan terakhir tidak segera dilunasi. Kita harus pindah, Siska, kata Dani. Suaranya parau dan terdengar putus asa. Aku sudah mencari apartemen di wilayah selatan. Tidak terlalu luas. Tapi cukup untuk kita berdua sementara aku membenahi arus kas perusahaan. Siska yang sedang duduk di sofa kulit sambil mengikir kuku, tiba-tiba berhenti. Ia menatap Dani dengan pandangan yang begitu tajam, seolah pria di depannya adalah orang asing yang baru saja menghinanya. Apartemen. Siska tertawa sinis. Kamu ingin aku tinggal di kotak sabun setelah semua yang aku berikan untukmu? Dani, dengar baik-baik. Aku menikah dengan pengusaha sukses yang menjanjikan kemewahan, bukan dengan pecundang yang tidak bisa membayar cicilan rumah. Ini hanya sementara, bentak Dani. Tangannya menghantam meja kerja. Semua ini terjadi karena tuntutan gaya hidupmu yang tidak masuk akal. Kamu menghabiskan miliaran hanya untuk tas dan pesta. Siska berdiri, melangkah mendekati Dani tanpa rasa takut sedikitpun. Jangan berani-berani menyalahkanku. Kamu yang membuang istrimu yang dulu demi mengejarku. Kamu yang ingin terlihat hebat dengan memilikiku. Sekarang, kalau kamu memaksaku pindah ke rumah yang lebih kecil dan membuatku malu di depan teman-temanku, jangan harap aku akan bertahan. Aku akan pergi, Dani. Dan aku pastikan aku tidak akan pergi dengan tangan kosong. Dani terenyak di kursinya. Ancaman Siska adalah pukulan telak bagi egonya yang sudah hancur. Ia baru menyadari bahwa tanpa harta, ia tidak memiliki nilai apapun di mata wanita yang ia puja itu. Frustrasi dan tekanan batin membuat dadanya terasa sesak. Seolah-olah seluruh dunia sedang merangkak untuk mencekiknya. Kembali ke kantor Rena, Pak Broto masuk dengan raut wajah yang sulit diartikan. Ia membawa kabar bahwa salah satu vendor logistik yang terafiliasi dengan Dani mulai melakukan intimidasi pada staf lapangan mereka. Mereka mulai bermain kasar. Rena, kata Pak Broto. Truk kita dihadang saat hendak masuk ke gudang farmasi tadi siang. Mereka bilang daerah itu adalah kekuasaan mereka. Aku khawatir ini bukan lagi soal persaingan bisnis, tapi sudah mengarah ke ancaman fisik. Rena merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ancaman fisik berarti keselamatan Bagas kini benar-benar terancam. Ia tidak bisa lagi hanya mengandalkan Maya untuk menjaga anaknya di apartemen yang lokasinya mungkin sudah diketahui oleh orang suruhan Dani. Rena menatap Bagas yang sedang asyik dengan dunianya sendiri. Sebuah pikiran nekat muncul di kepalanya. Jika ia ingin Dani berhenti menyerangnya, ia harus memberikan serangan balik yang begitu cepat sehingga Dani tidak punya waktu untuk membalas. Pak Broto. Suara Rena bergetar namun tegas. Saya akan menyerahkan bukti-bukti penggelapan pajak itu secara langsung ke kantor wilayah pajak besok pagi. Saya tidak akan menunggu audit tahunan mereka. Rena, itu sangat berisiko. Peringat Pak Broto, kalau kamu melakukannya secara terang-terangan, Dani akan tahu siapa pelakunya. Kamu akan menempatkan dirimu di garis depan pertempuran. Saya sudah di garis depan sejak malam dia mengusir saya, Pak, sahut Rena. Satu-satunya cara untuk menghentikan predator adalah dengan menghancurkan sumber kekuatannya. Tanpa uang dan perlindungan hukum, Dani tidak akan bisa menyentuh kami lagi. Malam itu, Rena tidak bisa tidur. Ia memeluk Bagas yang terlelap. Air matanya menetes di dahi anaknya. Ia menyadari bahwa keputusannya besok pagi akan mengubah hidup mereka selamanya. Ia sedang berjudi dengan keselamatannya sendiri. Jika laporannya diproses dengan cepat, Dani akan hancur. Namun jika Dani memiliki koneksi yang lebih kuat di kantor pajak, maka Renalah yang akan berakhir di balik jeruji besi atas tuduhan pencemaran nama baik atau pencurian dokumen. Rena meraih ponselnya,
Melihat foto masa lalunya yang belum sempat ia hapus sepenuhnya, foto saat ia dan Dani masih tampak bahagia. Dengan jari yang mantap, ia menghapus foto itu secara permanen. Keputusannya sudah bulat. Ia akan mengorbankan keamanan jangka pendeknya demi kemerdekaan jangka panjang Bagas. Namun, di tengah kegelapan malam, ia merasakan sebuah tekanan batin baru. Ia mulai takut bahwa dalam proses menghancurkan Dani, ia akan kehilangan hati nuraninya yang selama ini ia jaga demi Bagas. Tekad Rena untuk menyerahkan bukti penggelapan pajak Dani rupanya menjadi beban batin yang sangat berat. Sepanjang malam setelah keputusan itu diambil, ia terus memandangi berkas-berkas di atas meja kerjanya. Rena menyadari bahwa ia telah berubah menjadi sosok yang jauh lebih keras. Ia bukan lagi wanita lemah yang menangis di lantai rumah sakit. Ia telah menjadi bidak catur yang sedang bergerak untuk melakukan skakmat. Namun, sebelum ia sempat melangkah ke kantor pajak, realitas lain menghantamnya lebih dulu. Realitas tentang dunia pendidikan yang ternyata masih sekaku hati mantan suaminya. Pagi itu, Rena berdiri di koridor sebuah sekolah dasar swasta bergengsi. Ia telah mendaftarkan Bagas di sana, berharap fasilitas sekolah yang mahal bisa mengakomodasi kebutuhan anaknya. Namun, ia justru dipanggil ke ruang kepala sekolah. "Bu Rena, kami sangat menghargai pencapaian akademik Bagas yang luar biasa," ujar Bu Lastri, kepala sekolah yang menatap Rena dengan pandangan yang kaku dan menghakimi. Namun, beberapa orang tua murid mulai menyampaikan keberatan. Mereka merasa kehadiran Bagas di kelas olahraga atau di area bermain cukup mengganggu pemandangan dan ritme belajar anak-anak lain karena cara jalannya yang berbeda. Rena merasakan darahnya mendidih. Mengganggu pemandangan? Anda sedang membicarakan seorang anak kecil yang jenius matematika, Bu Lastri. Bukan sebuah cacat pada bangunan. Kami hanya menyarankan agar Bagas dipindahkan ke sekolah luar biasa atau mengikuti homeschooling, lanjut Bu Lastri tanpa rasa bersalah. Sekolah ini memiliki standar citra yang harus dijaga. Orang tua murid di sini adalah kalangan atas. Mereka ingin lingkungan yang sempurna. Kata, sempurna, itu seolah meledakkan bom di kepala Rena. Ia teringat Dani. Ternyata, meski ia sudah memiliki uang dan jabatan, dunia masih saja dipenuhi oleh orang-orang yang melihat manusia hanya dari fisik yang simetris. Rena keluar dari ruangan itu dengan tangan mengepal. Ia melihat Bagas sedang duduk sendirian di bangku taman sekolah, memegang sebuah prototipe robot sederhana yang ia rakit dari barang bekas. Anak-anak lain menjauhinya. Beberapa bahkan menunjuk-nunjuk kaki Bagas sambil berbisik. "Ibu, mereka bilang aku robot rusak," bisik Bagas saat Rena mendekat. Rena berlutut, memegang kedua bahu anaknya. "Bagas, dengar ibu. Kamu bukan robot rusak. Kamu adalah penciptanya. Mereka takut padamu karena mereka tidak punya otak sepertimu. Kita pergi dari sini." Rena menarik Bagas keluar dari sekolah itu hari itu juga. Ia tidak peduli pada biaya pendaftaran yang hangus. Konflik batinnya memuncak antara rasa bersalah karena membawa Bagas ke lingkungan yang kejam, dan rasa bangga akan ketegaran anaknya. Namun, takdir memiliki caranya sendiri untuk membalas penghinaan. 2 minggu kemudian, di sebuah aula besar di pusat kota, nama Bagas berkumandang. Bagas yang mewakili sekolah kecil bentukan Pak Broto, berhasil memenangkan kompetisi sains nasional untuk kategori inovasi teknologi tingkat dasar. Ia menciptakan sebuah algoritma sederhana untuk optimasi jalur logistik, sesuatu yang ia pelajari hanya dengan melihat ibunya bekerja di gudang. Saat Bagas naik ke panggung dengan langkahnya yang terseret, suasana aula mendadak hening. Namun, saat ia mulai menjelaskan teorinya di depan mikrofon dengan suara yang jernih dan logika yang tajam, tepuk tangan riuh pecah. Para juri, yang terdiri dari profesor-profesor ternama, berdiri memberikan standing ovation. Rena berdiri di barisan depan. Air matanya jatuh tak terbendung. Ia menyadari sebuah kebenaran yang selama ini tertutup oleh trauma, ketidaknormalan, yang dihina Dani sebagai sampah, justru merupakan keajaiban. Cara berpikir Bagas yang berbeda lahir dari kondisinya yang berbeda. Kekurangan fisiknya justru memaksa otaknya untuk bekerja 10 kali lipat lebih cepat. "Dani, kamu sudah membuang berlian demi mengejar plastik," bisik Rena dalam hati. Namun, di tengah euforia kemenangan itu, bayangan gelap masa lalu kembali muncul. Di sudut aula, Rena melihat sesosok pria yang sangat ia kenali. Itu bukan Dani, melainkan Aris. Pria itu tampak gelisah dan terus memperhatikan Rena dari jauh. Setelah acara selesai, Aris mencegat Rena di tempat parkir. "Rena, berhenti," ujar Aris. Suaranya gemetar.
Wajahnya tampak pucat dan tidak serapi biasanya. Dani sudah gila. Dia tahu soal kemenangan Bagas dan dia tahu soal pergerakanmu dengan Pak Dharma sang auditor. Rena melindungi Bagas di belakang punggungnya. Lalu, apa dia mau mengambil anak ini sekarang? Setelah dia menyebutnya sampah. Bukan itu. Aris mendekat. Matanya melirik ke sekeliling. Siska sudah mulai menjual aset-aset pribadi tanpa sepengetahuan Dani untuk melarikan diri ke luar negeri. Dani merasa terjepit dan dia mulai mencari kambing hitam. Dia menyewa orang untuk mencuri data di kantor Pak Broto malam ini. Dia ingin menghancurkan reputasimu agar laporan pajak itu terlihat seperti fitnah dari seorang mantan istri yang dendam. Rena tertegun. Tekanan emosionalnya bergeser dari rasa bangga menjadi kewaspadaan yang mencekam. Kenapa kamu memberitahuku? Aris? Bukankah kamu tangan kanannya? Aris tertawa pahit. Tangan kanan? Dani baru saja menamparku di depan staf karena aku tidak bisa mendapatkan pinjaman bank lagi. Aku tahu kapal ini akan tenggelam. Rena, aku hanya ingin memastikan aku berada di sisi yang menang. Aku punya bukti transfer Siska ke rekening gelapnya. Aku akan berikan padamu, asalkan kamu menjamin posisiku di perusahaan Pak Broto nanti. Rena menatap Aris dengan muak. Ia membenci pengkhianat. Namun ia butuh informasi ini untuk bertahan. Ia menyadari bahwa kemenangan Bagas hari ini telah membuat posisi mereka semakin berbahaya. Dani yang merasa kalah dalam segala hal, bisnis, rumah tangga, dan kini harga diri sebagai ayah, pasti akan melakukan tindakan nekat yang terakhir. Berikan datanya sekarang. Tuntut Rena. Temui aku di dermaga lama jam 10 malam ini. Sendirian. Bisik Aris sebelum menghilang di balik kerumunan. Rena kembali ke mobil dengan perasaan campur aduk. Ia memandangi medali emas di leher Bagas. Keberhasilan anaknya adalah harapan. Namun di saat yang sama, itu adalah umpan yang menarik predator keluar dari sarangnya. Rena tahu, pergi menemui Aris di dermaga lama adalah keputusan yang sangat berisiko dan bisa jadi merupakan jebakan. Namun, jika ia tidak pergi, ia akan kehilangan kesempatan untuk menghancurkan Dani dan Siska sekaligus sebelum mereka menyerangnya lebih dulu. Malam itu, Rena meletakkan Bagas di tempat tidur, mencium keningnya lama, lalu meraih kunci mobil dan sebuah alat perekam kecil. Ia mengambil risiko terbesar dalam hidupnya, meninggalkan keamanan demi sebuah kepastian yang mungkin mematikan. Malam di dermaga lama itu tidak membuahkan hasil seperti yang dijanjikan Aris, namun justru menjadi saksi bisu awal dari keruntuhan besar yang telah Rena rintis. Aris tidak pernah datang. Pria itu, dengan kelicikan yang telah mendarah daging, memilih jalur yang lebih menguntungkan daripada sekadar menyerahkan bukti pada Rena. Ia membawa lari seluruh data investor utama Pratama Group dan menjualnya ke pesaing luar negeri, meninggalkan Dani di tengah lautan utang tanpa skoci penyelamat. Rena berdiri di balkon kantor barunya yang megah beberapa minggu kemudian. Langit Jakarta tampak mendung, seolah turut berduka atas apa yang akan segera terjadi. Di tangannya, ia memegang sebuah tabloid bisnis dengan tajuk utama, Pratama Group dinyatakan pilot, skandal penggelapan pajak dan pengkhianatan internal terungkap. Ada rasa hampa yang aneh di dada Rena. Ia mengira melihat kehancuran Dani akan membuatnya tertawa lepas. Namun yang ia rasakan hanyalah kegetiran yang mendalam. Ia teringat kembali pada masa-masa di mana ia mencintai pria itu dengan seluruh jiwanya, sebelum obsesi pada citra dan kesempurnaan mengubah Dani menjadi monster. Ibu, servernya sudah siap. Suara Bagas memecah lamunan Rena. Rena menoleh dan tersenyum. Hari ini adalah peluncuran resmi BTEK Logistics, perusahaan teknologi yang dikembangkan berdasarkan algoritma ciptaan Bagas. Perusahaan ini bukan hanya sebuah bisnis, melainkan sebuah pernyataan kepada dunia bahwa kecerdasan tidak ditentukan oleh cara seseorang berjalan. Pak Broto berdiri di samping Bagas, menepuk bahu anak itu dengan bangga. Kamu siap, Rena? Tanya Pak Broto. Dunia luar sedang membicarakan kebangkrutan Dani, tapi mereka juga sedang menanti siapa pemilik teknologi baru yang merebut pasar logistik ini. Saya siap, Pak. Jawab Rena mantap. Ia melangkah ke ruang konferensi pers, mengenakan setelan jas putih yang melambangkan kebangkitannya dari abu penderitaan. Namun, di belahan kota yang lain, pemandangan jauh lebih tragis. Dani duduk di lantai ruang tamu rumah mewahnya yang kini sudah ditempeli stiker penyitaan oleh bank. Tidak ada lagi lampu kristal yang menyala. Hanya ada cahaya temaram dari lilin yang hampir habis. Kursi-kursi mahal sudah diangkut, menyisakan ruangan kosong yang bergema. Pintu depan terbuka kasar. Siska masuk dengan langkah terburu-buru,
membawa beberapa koper mahal yang dijejali pakaian bermerek. Wajahnya yang biasanya cantik kini tampak dingin dan tanpa ekspresi. "Siska, syukurlah kamu kembali," ucap Dani Parau, mencoba meraih tangan istrinya. "Kita masih bisa bicara dengan pengacara. Kita bisa mulai lagi dari nol di kota lain." Siska menepis tangan Dani dengan jijik. "Mulai dari nol? Kamu gila. Aku tidak pernah mendaftar untuk hidup melarat. Dani." Ini, Siska melemparkan sebuah map biru ke dada Dani. "Surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Pengacaraku akan mengurus sisanya." Dani menatap map itu dengan tangan gemetar. "Setelah semua yang kuberikan padamu, aku membuang Rena. Aku membuang anakku sendiri hanya untuk memberimu kemewahan yang kamu minta." "Itu kesalahanmu, bukan salahku," sahut Siska ketus. "Kamu yang terlalu bodoh untuk tidak menyadari bahwa Aris mencuri dari belakangmu. Sekarang, perusahaanmu hancur, namamu busuk, dan aku tidak ingin dikaitkan dengan pria yang sebentar lagi akan menjadi gelandangan. Selamat tinggal, Dani. Semoga kamu menikmati sisa hidupmu di tempat sampah." Siska melangkah keluar, menutup pintu dengan dentuman yang seolah meruntuhkan sisa-sisa harga diri Dani. Pria itu jatuh bersimpuh di lantai yang dingin. Ia kehilangan segalanya. Harta, posisi, asisten kepercayaan, dan istri yang ia puja. Kesunyian di rumah itu kini terasa mencekik, mengingatkannya pada tangisan bayi yang ia abaikan 25 tahun yang lalu, bayi yang kini namanya terpampang di papan reklame digital sebagai penemu jenius. Rena, yang sedang berada di puncak perayaan peluncurannya, tiba-tiba mendapatkan telepon dari Maya. "Rena, kamu harus lihat ini." Suara Maya terdengar cemas. "Dani, dia terlihat di depan gedung kantormu. Dia tampak kacau." "Rena." Staf keamanan sempat mengusirnya, tapi dia terus bergumam ingin bertemu denganmu. Jantung Rena berdegup kencang. Kebenciannya yang selama ini tersusun rapi mulai terusik oleh rasa takut akan masa lalu. Ia melihat ke arah Bagas yang sedang tertawa bersama para investor. Ia tidak ingin Dani mengotori kebahagiaan anaknya dengan kegagalannya. "Biarkan dia. Maya, jangan biarkan dia masuk," perintah Rena, meski suaranya bergetar. Tapi Rena, dia tidak terlihat seperti Dani yang dulu. Dia terlihat seperti pria yang sudah kehilangan kewarasannya. Rena menutup telepon dengan tangan yang dingin. Konflik batin kembali menyerangnya. Di satu sisi, ia ingin Dani merasakan setiap tetes penderitaan yang ia rasakan dulu. Di sisi lain, ia menyadari bahwa membiarkan kebencian ini terus membara hanya akan menahan dirinya untuk benar-benar bebas. Rena mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko sore itu. Ia keluar dari ruang pesta melalui pintu belakang, tanpa memberitahu Pak Broto atau Bagas. Ia ingin mengakhiri ini dengan matanya sendiri. Di area parkir bawah tanah yang sepi, ia melihat sosok pria dengan pakaian lusuh dan rambut berantakan sedang duduk bersandar di salah satu pilar beton. Itu Dani. Pria yang dulu begitu angkuh, kini tampak seperti rongsokan manusia. "Dani?" bisik Rena. Dani mendongak. Matanya yang kosong perlahan fokus pada sosok Rena yang berdiri anggun dengan cahaya lampu gedung yang memantul di perhiasannya. Pria itu mencoba berdiri, namun kakinya tampak lemas. "Rena, maafkan aku." Suaranya serak, nyaris tak terdengar. "Aku salah. Tolong aku. Rena." "Siska pergi. Aris mengkhianatiku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Rena menatap mantan suaminya tanpa rasa kasihan yang dulu sering ia bayangkan. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan bahwa pria ini tidak lagi memiliki kuasa atas hidupnya. Namun, ia menyadari satu hal yang mengerikan. Dani tidak benar-benar menyesal karena telah membuang Bagas. Dia menyesal karena sekarang dia membutuhkan bantuan. "Kamu tidak minta maaf pada Bagas. Dani, kamu minta maaf karena kamu lapar," ujar Rena dingin. "Aku tidak akan memberimu uang. Aku juga tidak akan memenjarakanmu. Kebangkrutanmu sudah cukup menjadi penjara." Rena berbalik untuk pergi, namun Dani berteriak. "Dia anakku juga. Bagas sukses karena genetiku. Kamu tidak bisa menjauhkan aku darinya." Rena berhenti. Kalimat itu memicu amarah yang selama ini ia tekan. Ia berbalik dan menatap Dani dengan sorot mata yang bisa membekukan api. "Jangan pernah sebut namanya lagi. Bagas sukses bukan karena genetikmu, tapi karena dia bertahan dari penolakanmu. Jika kamu berani mendekatinya, aku akan memastikan sisa hidupmu dihabiskan di balik jeruji besi untuk pemalsuan dokumen yang belum sempat aku laporkan." Rena melangkah pergi,
meninggalkan Dani yang meratap di kegelapan parkiran. Namun, saat ia kembali ke dalam gedung, ia melihat Bagas berdiri di dekat pintu masuk, menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Bagas rupanya mengikuti ibunya. "Itu ayah, kan, Bu?" tanya Bagas pelan. Tekanan batin baru menghujam Rena. Ia telah berusaha melindungi Bagas dari sosok Dani selama ini, namun ia tidak bisa menghapus fakta bahwa pria hancur di luar sana adalah bagian dari asal-usul anaknya. Rena harus memilih, berbohong demi melindungi perasaan Bagas, atau jujur dan membiarkan Bagas menghadapi kenyataan pahit tentang ayahnya sendiri. Keputusan kecil ini akan menentukan apakah Bagas akan tumbuh dengan dendam yang sama, atau dengan hati yang jauh lebih luas dari ayahnya. Gemini Said. Waktu seolah memiliki caranya sendiri untuk menyembuhkan luka, namun ia tidak pernah benar-benar menghapus bekasnya. 25 tahun telah berlalu sejak malam di parkiran bawah tanah itu, saat Rena memunggungi kehancuran Dani untuk selamanya. Kini, dunia mengenal Rena bukan lagi sebagai istri terbuang yang menggendong bayinya di gang sempit, melainkan sebagai komisaris utama BTEC Holdings, sebuah raksasa teknologi logistik yang menguasai pasar Asia Tenggara. Rena berdiri di balkon kantornya yang berada di lantai 50. Rambutnya kini berhias sedikit uban yang ia biarkan tumbuh sebagai simbol kebijaksanaan. Kontras dengan setelan sutra berwarna emerald yang membungkus tubuhnya dengan anggun. Tangannya yang dulu kasar karena debu gudang Pak Broto, kini halus, menggenggam cangkir porselen berisi teh hangat. Ia menatap hiruk-pikuk Jakarta di bawahnya, sebuah kota yang pernah mencoba menelannya bulat-bulat, namun kini tunduk di bawah kakinya. "Kamu sedang melamunkan masa lalu lagi." Sebuah suara lembut namun tegas menyapa dari ambang pintu. Rena menoleh dan tersenyum tipis. Maya masuk dengan langkah tenang. Sahabat setianya itu kini menjabat sebagai asisten pribadi sekaligus tangan kanan Rena. Meski garis-garis usia mulai nampak di wajahnya, kesetiaan Maya tidak pernah luntur. Ia adalah saksi hidup dari setiap tetes keringat dan air mata yang tumpah saat mereka harus berbagi satu bungkus nasi kucing di kontrakan lembab 2 dekade silam. Hanya berpikir, "Maya, terkadang aku masih merasa bisa mencium bau antiseptik rumah sakit tempat aku diceraikan dulu," bisik Rena. Suaranya tetap tenang namun syarat emosi. "Itu karena kamu tidak pernah benar-benar melupakannya, Rena. Dan itu bagus. Kejayaan ini, gedung ini, dan semua rasa hormat yang orang-orang berikan padamu, semuanya adalah bunga dari air mata yang kamu tanam 25 tahun lalu." Maya meletakkan tumpukan laporan di meja kerja Rena. "Bagas sudah siap untuk presentasi tahunan. Kamu harus lihat dia sekarang. Dia benar-benar cerminan darimu." Rena melangkah menuju ruang konferensi kaca yang terletak di tengah kantor. Di dalam, seorang pria muda berusia 25 tahun sedang berdiri di depan layar holografi. Bagas tumbuh menjadi pria yang tampan, dengan sorot mata cerdas yang bisa mengintimidasi lawan bicaranya hanya dengan satu tatapan. Ia mengenakan jas berwarna abu-abu gelap. Meskipun ia masih berjalan dengan bantuan tongkat penyangga serat karbon yang didesain khusus secara futuristik, cara ia membawa diri begitu berwibawa sehingga tongkat itu justru tampak seperti simbol kekuasaan, bukan kelemahan. "Algoritma ini akan memangkas waktu distribusi obat-obatan ke wilayah terpencil hingga 60%, ujar Bagas dengan suara berat dan meyakinkan. Para pemegang saham dan direktur di ruangan itu mendengarkan tanpa suara, terpaku pada logika tajam sang CEO muda. Rena menatap putranya dari balik kaca. Konflik batin yang dulu menghimpitnya, ketakutan bahwa Bagas akan tumbuh dengan rasa rendah diri karena kondisi fisiknya, kini telah sirna sepenuhnya. Namun, rasa bangga itu membawa ketakutan baru. Bagas tumbuh menjadi pria yang sangat dingin dan objektif. Rena sering bertanya-tanya, apakah didikan kerasnya untuk melindungi Bagas dari dunia yang kejam telah membuat Bagas kehilangan sisi kemanusiaannya. Setelah rapat selesai, Bagas menghampiri ibunya. Ia mengecup pipi Rena dengan sopan, namun matanya tetap tertuju pada tablet di tangannya. "Ibu, aku baru saja menandatangani akuisisi aset dari beberapa perusahaan logistik yang kolaps tahun ini. Salah satunya adalah sisa-sisa properti yang dulu pernah dimiliki oleh Pratama Group," kata Bagas datar. Jantung Rena berdegup kencang mendengar nama itu disebut setelah sekian lama. "Kenapa kamu melakukan itu, Bagas? Kita tidak butuh aset tua mereka." Bagas menatap ibunya dengan sorot mata yang sulit dibaca. "Bukan soal butuh, Ibu. Ini soal menutup buku. Aku ingin memastikan tidak ada satupun jejak pria itu yang tersisa di kota ini tanpa kendali kita. Aku mendengar dia masih berkeliaran di luar sana, hidup seperti tikus selokan." "Bagas, cukup," potong Rena.
Kita sudah menang. Tidak perlu mengejar seseorang yang sudah hancur. Kemenangan tanpa kehancuran total musuh hanyalah penundaan konflik. Itu yang ibu ajarkan padaku saat kita masih di gudang Pak Broto dulu, kan? Sahut Bagas dengan senyum tipis yang terasa dingin. Rena terdiam. Ia merasa seolah melihat bayangan dirinya yang dulu penuh dendam terpantul dalam diri anaknya. Ini adalah tekanan batin baru bagi Rena. Ia takut keberhasilannya membangun kerajaan bisnis justru menciptakan sosok yang lebih kejam dari Dani. Ia ingin Bagas bahagia, bukan sekadar berkuasa. Sore itu, untuk menenangkan pikirannya, Rena memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota, tempat yang baru saja diresmikan oleh perusahaannya sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Ia menolak pengawalan ketat dan hanya meminta Maya menunggunya di mobil. Taman itu indah, penuh dengan bunga-bunga yang bermekaran dan anak-anak yang berlarian. Rena duduk di sebuah bangku kayu, menikmati semilir angin. Namun, kedamaian itu terusik ketika matanya menangkap sosok seorang pria tua yang duduk bersandar di bawah pohon besar yang tak jauh dari sana. Pria itu mengenakan pakaian yang sangat kotor dan sobek di beberapa bagian. Rambutnya putih panjang tak terawat, dan kulitnya tampak berkerak karena debu jalanan. Ia memegang sebuah kaleng plastik kosong, menatap setiap orang yang lewat dengan pandangan memohon yang kosong. Rena mematung. Ada sesuatu yang sangat akrab dari cara pria itu mengerutkan dahi. Meski wajahnya sudah digerus usia dan kemiskinan ekstrim, Rena mengenali garis rahang itu. Pria itu adalah Dani. Dani yang dulu membuangnya karena ingin menjaga citra kesempurnaan, kini menjadi noda di tengah taman indah yang dibangun oleh darah dagingnya sendiri. Dani tampak sedang menggigil, mencoba memungut sisa makanan dari tempat sampah di dekatnya. Rena merasakan gejolak emosi yang hebat. Rasa mual, amarah, dan sebuah dorongan aneh untuk menangis bercampur menjadi satu. Ia melihat pria yang dulu ia puja sebagai dewa kini telah menjadi sampah masyarakat yang paling nyata. Ia berdiri, tangannya meraba tas bermereknya. Di dalam sana ada uang jutaan rupiah yang tidak akan berarti apa-apa baginya. Ia bisa saja berjalan ke sana, menjatuhkan sekantong uang, dan menunjukkan siapa dia sekarang. Namun, ia teringat pada Bagas. Jika ia melibatkan diri lagi dengan Dani, ia mungkin akan membuka pintu menuju kegelapan yang telah ia kunci rapat-rapat selama 25 tahun. Rena mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Alih-alih pergi atau memberi uang, ia berjalan mendekati pria tua itu, namun berhenti dalam jarak 5 meter. Ia ingin melihat lebih dekat, memastikan bahwa hatinya benar-benar sudah membatu. Pria tua itu menoleh. Matanya yang merah dan berair menatap Rena. Selama beberapa detik, waktu seolah berhenti. Dani menatap wanita elegan di depannya tanpa mengenali bahwa itu adalah istri yang ia campakan. Baginya, Rena hanyalah orang kaya lain yang mungkin akan memberinya recehan. Sedekah, nyonya saya belum makan 2 hari. Suara Dani parau, pecah oleh batuk yang menyiksa. Rena merasakan sebuah dorongan untuk tertawa. Sebuah tawa getir yang sudah tertahan selama 1/4 abad. Namun, tepat saat ia hendak membuka mulut, ponselnya berdering. Itu dari Bagas. Ibu, aku sedang menuju taman kota untuk menjemputmu. Ada kontrak penting yang harus kita diskusikan, kata Bagas di telepon. Rena terpaku. Jika Bagas datang sekarang dan melihat ayahnya dalam kondisi seperti ini, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan putranya yang berhati dingin itu. Rena berada dalam posisi terjepit, membiarkan Bagas bertemu ayahnya dan mempertaruhkan kewarasan emosional anaknya, atau mengusir pria tua itu sekarang juga sebelum Bagas tiba. Tekanan batin baru ini terasa lebih mencekik daripada kemiskinan masa lalunya. Lampu-lampu taman kota mulai menyala satu persatu, menciptakan pendar keemasan yang kontras dengan bayang-bayang panjang di bawah pepohonan. Rena masih terpaku, menggenggam ponselnya yang baru saja memutus panggilan dari Bagas. Di hadapannya, pria tua yang dulunya adalah pusat semestanya, Dani, kini tak lebih dari onggokan daging dan kain kotor yang berbau masam. Nyonya kasihan, Nyonya. Dani berujar lagi, suaranya serak dan gemetar. Tangannya yang kotor menadah dengan sisa-sisa tenaga. Rena menatap mata pria itu. Kosong. Tak ada kilat kecerdasan atau keangkuhan yang dulu selalu terpancar di sana. Dani tidak mengenalinya. Lapisan riasan mahal, perhiasan berlian, dan aura otoritas yang kini melingkupi Rena telah menghapus jejak wanita lemah yang dulu ia usir. Bagi Dani, Rena hanyalah bagian dari dunia atas yang tak lagi bisa ia jangkau. Sementara bagi Rena, Dani adalah monumen kegagalan dari sebuah ego yang salah arah. Kamu, di mana keluargamu?
Suara Rena keluar lebih rendah dari yang ia duga. Nyaris tertelan bising kendaraan di kejauhan. Dani tertawa. Sebuah tawa kering yang berakhir dengan batu panjang yang menyakitkan. Ia menyeka mulutnya dengan lengan baju yang sudah robek. Keluarga? Aku tidak punya siapa-siapa. Aku dulu punya segalanya. Nyonya. Rumah besar. Istri cantik. Perusahaan, tapi mereka semua pengkhianat. Mereka mencuri dariku saat aku sedang di puncak. Rena merasakan dadanya berdenyut. Bahkan dalam kondisi kehancuran total seperti ini, Dani masih tidak menyebutkan tentang anak yang ia buang. Ia masih menyalahkan pengkhianatan orang lain, bukan dosanya sendiri. Apakah kamu tidak pernah merasa bersalah? Tanya Rena, kakinya selangkah lebih dekat, mengabaikan aroma tidak sedap yang mulai menusuk penciumannya. Dani terdiam sebentar. Matanya menatap jauh ke arah aspal. Bersalah? Aku hanya sial. Aku dibuang oleh dunia karena aku terlalu jujur pada standar kesempurnaanku. Jika saja aku tidak dikelilingi orang-orang lemah. Ia bergumam sendiri, tersesat dalam delusi masa lalunya yang gemilang. Dani masih memuja bayang-bayang kejayaannya, menganggap kejatuhannya adalah konspirasi semesta, bukan hasil dari keangkuhannya membuang darah daging sendiri. Suara gesekan ban mobil mewah di atas kerikil area parkir taman mengejutkan Rena. Ia menoleh dan melihat sedan hitam mengkilap milik Bagas telah tiba. Jantung Rena berdegup kencang. Ia melihat Bagas turun dari mobil. Tongkat karbonnya mengetuk aspal dengan ritme yang konsisten dan penuh percaya diri. Ibu? Suara Bagas menggema. Tenang namun menuntut jawaban. Rena panik. Jika Bagas melihat pria gelandangan ini dan menyadari siapa dia, Rena takut badai dendam yang selama ini ia coba jinakan di dalam hati Bagas akan meledak dan menghancurkan integritas anaknya. Bagas adalah pria yang logis, namun ia sangat tidak kenal ampun terhadap apapun yang ia anggap sebagai gangguan. Dengan gerakan cepat yang didorong oleh insting perlindungan, Rena merogoh tasnya, mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu, dan menjatuhkannya ke depan Dani. Pergi dari sini sekarang. Jangan kembali ke taman ini lagi. Bisik Rena tajam, suaranya penuh tekanan yang tak terbantahkan. Dani terbelalak melihat lembaran uang itu. Dengan rakus, ia memungutnya, menyembunyikannya di balik bajunya seolah-olah itu adalah harta karun terakhir di dunia. Ia tidak peduli pada peringatan Rena, matanya hanya tertuju pada nominal uang itu. Sebelum Bagas mencapai posisi mereka, Dani sudah merangkak menjauh ke balik rimbunan semak-semak, menghilang dalam kegelapan malam. Ibu bicara dengan siapa tadi? Bagas berdiri di samping Rena, matanya yang tajam menyapu area tempat Dani tadi berada. Hanya seorang tunawisma. Bagas. Dia meminta uang, jawab Rena, berusaha menjaga suaranya tetap stabil meskipun tangannya dingin. Bagas menatap ibunya dengan dahi berkerut. Ibu terlalu lembut. Memberi mereka uang hanya akan membuat mereka betah mengotori tempat ini. Aku sudah memerintahkan tim keamanan untuk membersihkan taman ini dari gelandangan mulai besok. Ini adalah fasilitas publik kelas 1, bukan tempat penampungan. Rena merasakan tekanan batin yang luar biasa. Ia melihat anaknya sendiri berbicara tentang membersihkan gelandangan, yang diantaranya adalah ayahnya sendiri, dengan nada yang sama dinginnya dengan cara Dani berbicara dulu. Apakah ia telah gagal mendidik Bagas? Ataukah ini adalah bentuk keadilan puitis yang paling kejam? Bagas, mereka juga manusia, ucap Rena lemah. Manusia yang gagal menjaga martabatnya. Ibu, kita tidak punya waktu untuk sentimentalitas seperti itu. Ayo, kontrak akuisisi lahan untuk pusat riset baru sudah siap. Kita harus kembali ke kantor. Bagas berbalik, berjalan menuju mobil tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Rena hanya terdiam menatap jendela. Pikirannya melayang pada Dani yang mungkin sekarang sedang membelanjakan uangnya untuk sepotong roti atau obat batuk murah di pojok gang. Ada konflik yang berkecamuk di dalam dirinya. Separuh dirinya ingin membiarkan Dani membusuk di jalanan sebagai pembalasan yang adil, namun separuh lainnya, bagian dari dirinya yang dulu adalah seorang ibu muda yang penuh kasih, merasa ngeri melihat ayah dari anaknya menjadi sampah kota. Keadaan semakin rumit ketika keesokan harinya. Maya masuk ke ruang kerja Rena dengan wajah pucat. Ia meletakkan sebuah tablet di meja Rena yang menampilkan rekaman CCTV taman kota. Rena, Bagas benar-benar melakukannya. Tim keamanan perusahaan melakukan pembersihan besar-besaran pagi tadi. Dan Maya menelan ludah. Pria tua itu, Dani, dia sempat melawan. Dia mengklaim bahwa taman ini adalah miliknya karena namanya ada di prasasti lama kota.
Para penjaga menyeretnya dengan kasar dan sekarang dia dibawa ke dinas sosial di pinggiran kota. Rena berdiri dengan kaku. Apa Bagas tahu? Bagas yang menandatangani laporan pengamanan itu, tapi dia tidak melihat wajah pria itu secara langsung. Dia hanya menganggapnya sebagai objek yang harus disingkirkan, jawab Maya getir. Semua kejayaan ini, Rena, apakah ini benar-benar yang kita inginkan? Melihat Bagas menjadi sama tak berperasaannya dengan Dani, Rena merasa dunianya kembali berguncang. Tekanan emosionalnya kini bukan lagi tentang kemiskinan, melainkan tentang krisis moral. Jika ia membiarkan Dani membusuk di panti sosial, ia merasa telah membunuh kemanusiaan dalam diri anaknya. Namun, jika ia memberitahu Bagas, ia takut anaknya akan melakukan hal yang lebih kejam atau justru terluka secara psikologis. Di meja kerjanya, Rena melihat foto Bagas saat memenangkan kompetisi sains dulu. Ia mengambil sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Tanpa sepengetahuan Bagas, Rena mencatat alamat panti sosial itu. Ia memutuskan untuk mengunjungi Dani sekali lagi, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai pihak anonim yang ingin memastikan pria itu tidak mati di sana. Namun, ia menyadari risikonya. Jika Bagas tahu ibunya diam-diam mengurusi gelandangan yang paling ia benci, kepercayaan antara ibu dan anak yang dibangun selama 25 tahun itu bisa runtuh seketika. Rena berdiri, mengenakan kacamata hitamnya, dan berjalan keluar. Langkahnya terasa berat, seolah bayang-bayang masa lalu yang ia kira sudah mati kini bangkit kembali dan mulai mengejarnya di koridor kantor yang mewah itu. Pagi itu, langit Jakarta tampak bersih seolah turut merayakan pencapaian besar BTEK Holdings. Rena melangkah dengan tenang di jalur pedestrian taman kota yang kini menjadi ikon kemajuan perusahaannya. Di sampingnya, Bagas berjalan dengan ritme mantap. Suara ketukan tongkat karbonnya di atas paving blok terdengar seperti detak jantung yang penuh otoritas. Keberhasilan proyek integrasi logistik nasional yang baru saja mereka resmikan menjadi puncak dari segala perjuangan yang dimulai dari kamar kontrakan sempit 25 tahun silam. Ibu, kita harus mulai mempertimbangkan ekspansi ke pasar infrastruktur maritim tahun depan, ujar Bagas, suaranya rendah namun penuh ambisi. Ia menatap ke depan dengan pandangan yang selalu tajam. Jarang sekali ia membiarkan dirinya menikmati pemandangan hijau di sekitarnya tanpa memikirkan angka-angka. Rena tersenyum kecil, namun matanya tetap waspada. Sejak pertemuannya yang tak sengaja dengan Dani di taman ini tempo hari, setiap sudut taman kini terasa seperti labirin yang menyembunyikan hantu masa lalu. Ia mencoba bersikap senormal mungkin, menutupi kecemasan yang terus berdenyut di balik dadanya. Maya berjalan beberapa langkah di belakang mereka, memegang tablet yang berisi jadwal harian. Sebagai sahabat yang telah melewati badai bersama Rena, Maya memiliki intuisi yang sangat tajam terhadap perubahan suasana hati Rena. Ia menyadari bahwa Rena terus-menerus melirik ke arah bangku-bangku taman dan pepohonan rimbun dengan kegelisahan yang tidak biasa. Rena, lihatlah bunga-bunga ini. Akhirnya, taman ini benar-benar menjadi tempat yang layak bagi masyarakat. Maya berkata dengan suara yang cukup keras, mencoba mengalihkan perhatian Rena. Namun, tepat di dekat kolam air mancur yang menjadi pusat taman, langkah mereka terhambat oleh kerumunan kecil. Beberapa petugas keamanan taman tampak sedang beradu argumen dengan seorang pria tua yang duduk bersandar pada salah satu pilar lampu. Pria itu tampak sangat kontras dengan kemewahan taman. Pakaiannya adalah lapisan kain kusam yang penuh noda, dan bau apak yang menyengat mulai tercium bahkan dari jarak beberapa meter. "Pak, sudah saya katakan, Bapak tidak bisa tidur di sini. Ini area steril," bentak salah satu petugas keamanan. Pria tua itu hanya mengerang. Ia tampak kesulitan untuk sekadar mengangkat kepalanya. Rambutnya yang putih dan kusut menutupi sebagian wajahnya yang dipenuhi kerutan dalam dan kotoran tanah. Bagas menghentikan langkahnya. Dahinya berkerut, menunjukkan ketidaksenangan yang nyata. Mengapa petugas itu begitu lamban? Bukankah instruksiku jelas untuk menjaga area ini tetap bersih? Rena merasakan dingin merambat di punggungnya. Ia mencoba menarik lengan Bagas. "Bagas, biarkan saja mereka mengurusnya. Kita harus kembali ke mobil. Ada pertemuan dengan investor jam 11 nanti." Namun, Maya melangkah maju sedikit lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi. Ia menyipitkan mata, menatap sosok pria tua yang sedang terbatuk-batuk hebat hingga tubuhnya yang kurus kering itu terguncang. Maya membeku. Ia mengenali profil hidung dan cara pria itu memegang dadanya saat kesakitan. Itu adalah gestur yang tidak akan pernah ia lupakan sejak masa-masa di mana pria itu dulu sering membanting pintu di depan wajahnya. Maya berbalik dengan wajah pucat pasi.
Ia menatap Rena dengan sorot mata yang penuh kengerian dan peringatan. "Rena!" bisiknya dengan bibir yang gemetar. Itu dia." Dunia seolah berhenti berputar bagi Rena. Meskipun Maya tidak menyebutkan nama, Rena tahu persis siapa yang dimaksud. Tekanan emosional yang ia coba tekan selama berminggu-minggu kini meledak seperti bendungan yang runtuh. Ia menatap ke arah pria tua itu, dan tepat pada saat itu, seorang petugas menarik bahu pria tersebut hingga wajahnya terlihat jelas di bawah sinar matahari pagi. Dani, bukan lagi pengusaha angkuh yang dulu memandangnya dengan hinaan, melainkan seorang pesakitan jalanan yang tampak hampir mati. Matanya yang merah dan cekung menatap tanpa arah, kehilangan seluruh sisa harga diri manusia. "Ibu, ada apa?" tanya Bagas, merasa ada yang aneh dengan keheningan mendadak antara ibunya dan Maya. Bagas mulai melangkah maju, ingin melihat siapa yang membuat ibunya bereaksi sejauh itu. "Jangan, Bagas!" Suara Rena keluar lebih tinggi dan tajam dari yang ia maksudkan. Ia langsung mencengkeram lengan Bagas dengan kekuatan yang tidak terduga. Bagas menatap ibunya dengan bingung. "Ibu, kenapa?" "Itu hanya gelandangan yang mengganggu. Aku akan memerintahkan petugas untuk membawanya keluar dari sini dengan lebih tegas." "Tidak, maksudku jangan dekati dia." Suara Rena melemah. Ia gemetar hebat. Ia berada dalam gejolak emosi yang mengerikan. Separuh hatinya merasa puas melihat Dani hancur sehancur-hancurnya. Namun separuh lagi merasa ngeri karena takut rahasia besarnya terbongkar di sini, di tempat kejayaan mereka. Rena melihat ke arah Dani. Pria tua itu kini mulai meracau. Suaranya serak dan tidak jelas. "Rumahku. Mana kunci rumahku? Siska, jangan ambil surat-surat itu." Mendengar nama Siska disebut, Bagas menajamkan pendengarannya. Nama itu pernah ia dengar dalam beberapa arsip lama yang ia selidiki tentang kejatuhan Pratama Group. Bagas menyipitkan mata, menatap pria lusuh itu dengan rasa ingin tahu yang dingin dan berbahaya. "Ibu, kenapa dia menyebut nama itu?" tanya Bagas, suaranya mulai curiga. Siapa sebenarnya pria ini? Rena merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Ia harus membuat keputusan cepat. Jika ia mengakui siapa pria itu, ia akan menghancurkan citra pahlawan yang selama ini Bagas miliki tentang dirinya. Dan ia akan mengekspos Bagas pada trauma yang mungkin tak sanggup ditanggung anaknya. Namun, jika ia berbohong, Bagas yang cerdas akan terus menggali sampai ia menemukan kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Dia hanya orang gila. "Bagas, ayo pergi." Ibu merasa tidak enak badan. Rena mencoba menarik Bagas menjauh, namun matanya tak sengaja beradu pandang dengan Dani. Dani seolah tersentak. Untuk sesaat, kabut di matanya menipis. Ia menatap Rena, lalu beralih pada pemuda di sampingnya yang berdiri tegak dengan tongkat penyangga. Sesuatu di dalam ingatan Dani yang rusak seolah bergetar. "Rena?" Suara Dani lirih, nyaris menyerupai bisikan angin. "Rena, itu kamu." Maya menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya mulai mengalir. Bagas terdiam kaku. Ia mendengar pria gelandangan itu memanggil nama ibunya. Kecurigaan yang selama ini ia simpan di sudut terjauh pikirannya mulai menemukan bentuk yang nyata. "Dia mengenal namamu, Ibu?" tanya Bagas dengan nada yang berubah menjadi sangat dingin. Sebuah nada yang Rena tahu adalah awal dari kemarahan besar Bagas. "Siapa dia?" Rena tidak bisa lagi bersembunyi. Tekanan batinnya mencapai titik puncak. Ia berdiri di antara dua kutub kehidupannya. Anaknya yang merupakan masa depannya yang gemilang, dan mantan suaminya yang merupakan masa lalunya yang membusuk. "Maya, bawa Bagas ke mobil." Perintah Rena. Suaranya kini terdengar sangat lelah, bukan lagi suara seorang bos besar, melainkan suara seorang wanita yang baru saja kalah dalam perang batinnya. "Aku tidak akan pergi sampai aku tahu siapa pria ini, Ibu." Bagas menolak, ia maju satu langkah, menatap Dani dengan pandangan menghakimi yang persis seperti yang sering dilakukan Dani dulu. Rena menatap anaknya, lalu menatap pria yang dulu membuang mereka. Ia mengambil sebuah keputusan kecil namun sangat berisiko. Ia berjalan mendekati Dani, berdiri tepat di depan pria yang menggigil itu, mengabaikan segala protokol kesehatan dan citra dirinya. "Bagas, dia adalah masa lalu yang aku ceritakan sudah mati," ujar Rena tanpa menoleh. "Dan hari ini, aku menyadari bahwa aku tidak bisa membunuh masa lalu hanya dengan menguburnya." Rena kemudian mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. Bukan polisi, bukan ambulans publik, melainkan layanan medis swasta paling tertutup yang ia miliki. "Ambil pria ini di taman pusat."
Bawa dia ke fasilitas rehabilitasi pribadi di luar kota. Jangan biarkan siapapun tahu identitasnya. Bagas menatap ibunya dengan tatapan yang penuh dengan pengkhianatan. Ibu menyelamatkannya? Setelah apa yang dia lakukan pada kita? Ibu ingin aku hidup berdampingan dengan sampah ini. Rena berbalik, menatap anaknya dengan mata yang memerah. Aku tidak menyelamatkannya untuk dia, Bagas. Aku melakukannya agar kamu tidak berubah menjadi monster seperti dia. Sekarang, terserah kamu ingin membenciku atau tidak. Rena melangkah pergi meninggalkan mereka semua. Meninggalkan Dani yang kembali pingsan karena lemah. Dan Bagas yang berdiri mematung dalam amarah yang sunyi. Ia tahu, dengan membawa Dani ke fasilitas pribadi, ia baru saja memasukkan bom waktu ke dalam rumah tangganya sendiri. Dan ia tidak tahu kapan bom itu akan meledak dan menghancurkan segala yang telah ia bangun. Langkah Rena yang tadinya mantap mendadak goyah. Seolah paving taman yang ia injak berubah menjadi rawa yang siap menelan seluruh kewarasannya. Suara parau pria tua di hadapannya itu bukan sekadar rintihan minta tolong. Itu adalah gema dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam di bawah tumpukan kesuksesan dan kemewahan. Dani masih bersimpuh di sana. Tangan yang gemetar dan kuku yang menghitam menadah ke arah Rena. Ia tidak melihat wajah wanita di depannya. Ia hanya melihat ujung sepatu hak tinggi dari kulit buaya yang harganya mungkin bisa memberi makan seluruh gelandangan di Jakarta selama sebulan. Sedikit saja, nyonya untuk obat batuk saya. Rintih Dani lagi. Suaranya pecah di antara deru air mancur. Rena tidak bergerak. Di belakangnya, Bagas berdiri dengan kaku, memegang tongkat karbonnya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Maya, yang berdiri di samping mereka, menahan napas dengan tangan menutupi mulut. Suasana menjadi sangat sunyi, sebuah kekosongan yang menyesakkan di tengah taman yang ramai. Perlahan, Rena melepaskan kacamata hitamnya. Ia maju satu langkah, membiarkan bayangannya menutupi tubuh Dani yang meringkuk. Lihat aku, Dani, bisik Rena. Suaranya tidak bergetar. Dingin, tajam, dan penuh otoritas yang mematikan. Pria tua itu tersentak. Nama itu. Sudah bertahun-tahun tidak ada yang memanggilnya dengan nama aslinya di jalanan. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menyibak rambut putih kusam yang menutupi matanya yang merah dan berair. Ia menyipitkan mata, mencoba fokus pada wajah wanita yang berdiri melawan cahaya matahari. Butuh waktu beberapa detik hingga kabut di otaknya tersingkap. Saat ia menyadari siapa yang berdiri di depannya, Dani terkesiap. Tubuhnya tersentak ke belakang, hampir terjungkal. Rena? Suaranya hanya berupa desisan horor. Rena tertawa. Itu bukan tawa kemenangan yang meriah, melainkan tawa getir yang sudah ia simpan selama 25 tahun. Sebuah tawa yang lahir dari rasa sakit yang telah membeku menjadi es. Dunia ini ternyata sangat sempit. Atau mungkin Tuhan sedang ingin bercanda hari ini, kata Rena sambil melipat tangan di dada. 25 tahun yang lalu, kamu mengusirku dari rumah seperti anjing kurap karena aku melahirkan bayi yang kamu sebut sampah tidak berguna. Ingat. Dani tidak menjawab. Ia gemetar hebat. Matanya melirik liar ke arah sepatu Rena, lalu ke arah tas mahalnya, dan akhirnya pada sosok pemuda yang berdiri di belakang Rena. Rena menepi sedikit, memberikan ruang bagi Bagas untuk melangkah maju. Perkenalkan, Dani. Ini adalah anak yang dulu kamu buang tanpa sepeser pun uang. Anak, tidak normal, yang kamu pikir akan menghancurkan citra sempurnamu. Bagas melangkah maju. Ketukan tongkat karbonnya di atas batu terdengar seperti lonceng kematian bagi harga diri Dani. Bagas berdiri tegap, bahunya lebar, dagunya terangkat dengan keangkuhan yang sangat mirip dengan Dani di masa jayanya, namun tanpa sedikit pun kebusukan moral di dalamnya. Tatapan mata Bagas begitu dingin, menghujam langsung ke arah pria yang secara biologis adalah ayahnya, namun secara emosional adalah orang asing yang paling ia benci. Jadi ini dia? Suara Bagas terdengar berat dan penuh penghinaan. Ia menatap Dani dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan jijik yang tak tertutup. Pria yang membuat ibu harus tidur di lantai gudang demi memberiku susu. Dani jatuh tersungkur. Ia tidak sanggup lagi duduk tegak. Ia menelungkupkan wajahnya ke aspal yang panas, menutupi kepalanya dengan tangan yang kotor. Rasa malu yang tak tertahankan merambat naik, mencekik tenggorokannya lebih hebat daripada penyakit paru-parunya. Melihat Bagas tumbuh menjadi pria yang begitu sukses, berwibawa, dan berdiri tegak di atas kekurangan fisiknya, adalah siksaan yang lebih berat daripada kemiskinan yang ia jalani selama ini. Maafkan aku, maaf. Suara Dani teredam oleh tangis yang pecah di permukaan aspal.
Maaf. Rena membungkuk, menatap punggung Dani yang berguncang. Kamu tidak sedang meminta maaf karena menyesal, Dani. Kamu menangis karena kamu malu melihat kami berada di atasmu. Kamu malu karena cacat yang kamu takuti dulu sekarang adalah pemilik dari semua keindahan yang kamu lihat di taman ini. Bagas berbalik ke arah ibunya. Emosinya yang tadinya dingin kini mulai menunjukkan retakan. Ibu, cukup. Pria ini tidak layak mendapatkan sepatah kata pun darimu. Ayo pergi. Tunggu, Bagas. Rena menahan lengan anaknya. Ia menatap Dani untuk terakhir kalinya dalam konfrontasi ini. Aku ingin dia tahu satu hal. Kamu dulu membuang kami karena takut jatuh miskin. Sekarang, kamu miskin bukan karena kami mencuri darimu, tapi karena kamu memang tidak punya apa-apa di dalam hatimu sejak awal. Rena merogoh tasnya, mengeluarkan sekeping koin recehan yang tadi ia temukan di kantong jasnya, dan melemparkannya ke aspal, tepat di samping telinga Dani. Bunyi denting logam itu terdengar sangat menghina. Ambil itu. Itu adalah harga dari semua janji pernikahanmu dulu, ujar Rena. Rena berbalik dan mulai melangkah pergi. Namun, di dalam hatinya, gejolak emosi itu belum usai. Ia merasa puas, namun ada rasa hampa yang baru. Melihat Dani dalam kondisi sehina itu tidak memberinya kedamaian yang ia harapkan. Sebaliknya, itu mengingatkannya betapa berharganya waktu yang terbuang karena kebencian. Bagas mengikuti ibunya. Namun langkahnya terasa lebih berat. Di dalam mobil, suasana menjadi mencekam. Bagas menatap keluar jendela. Rahangnya terkatup rapat. Ibu tahu dia ada di sana sejak lama. Tanya Bagas tiba-tiba, tanpa menoleh. Rena tertegun. Ia memegang kemudi dengan tangan yang masih gemetar. Tidak, Bagas. Ibu baru tahu saat kita di taman tadi. Bohong, sahut Bagas pendek. Suaranya mengandung nada kekecewaan yang mendalam. Maya bereaksi terlalu cepat. Kalian berdua menyembunyikan sesuatu dariku. Rena merasa tekanan batinnya kembali memuncak. Ia baru saja memenangkan pertempuran melawan Dani. Namun ia kini terancam kalah dalam mempertahankan kepercayaan anaknya. Aku akan mencari tahu segalanya. Ibu, jika ibu pernah memberi pria itu uang atau bantuan di belakangku, aku tidak akan memaafkannya. Lanjut Bagas dengan ancaman yang nyata. Rena mengambil keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia tidak menjawab tuduhan Bagas. Namun ia diam-diam mengirim pesan singkat kepada Maya agar segera menghapus semua jejak kunjungan rahasianya ke panti sosial tempo hari. Rena menyadari bahwa untuk melindungi kestabilan mental Bagas, ia harus terus berbohong, meskipun itu berarti ia sedang membangun tembok rahasia baru antara dirinya dan anak yang paling ia cintai. Ia kini terjebak dalam dilema, terus menjadi ibu yang suci di mata Bagas dengan cara menipu, atau membiarkan anaknya tahu bahwa ia masih memiliki sisa-sisa belas kasihan pada pria yang telah menghancurkan hidup mereka. Gemini Said. Angin sore bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan bising knalpot dari jalan raya yang mengepung taman kota. Rena berdiri di sana, di antara dua dunia yang bertabrakan. Di belakangnya ada Bagas, putra yang ia besarkan dengan darah dan air mata, yang kini berdiri dengan harga diri setinggi langit. Di depannya, tersungkur di atas aspal kasar, adalah Dani, pria yang pernah menjadi seluruh dunianya, kini hanyalah puing manusia yang hancur oleh kesombongannya sendiri. Suara recehan yang tadi dilemparkan Rena masih terngiang, sebuah denting penghinaan yang memuaskan sekaligus menyayat. Namun, melihat Dani yang merayap di tanah, mencoba menggapai koin itu dengan jemari yang kotor dan gemetar, Rena merasakan sebuah pergeseran hebat di dalam dadanya. Rasa puas yang ia bayangkan selama puluhan tahun ternyata rasanya tidak semanis itu. Ada rasa pahit yang tersisa, sebuah beban yang menyadari bahwa selama ia masih membenci, ia masih terikat pada pria ini. Ibu, ayo pergi. Suara Bagas terdengar tajam, memutus keheningan yang menyesakkan. Jangan biarkan debu dari orang ini mengotori pakaianmu lagi. Dani mendongak. Matanya yang berkaca-kaca menatap Bagas. Bagas anakku, maafkan ayah. Bagas tidak bergeming. Wajahnya sedingin es. Aku tidak punya ayah. Ayahku mati di hari aku lahir. Yang ada di depanku sekarang hanyalah kegagalan yang sedang memohon belas kasihan. Rena melihat tangan Bagas yang mencengkeram tongkat karbonnya. Ia tahu, jika ia membiarkan kebencian ini terus tumbuh, Bagas akan mewarisi sifat Dani yang paling buruk, ketiadaan empati. Selama ini, Rena berpikir bahwa membalas dendam adalah cara untuk membebaskan diri. Namun melihat pemandangan ini, ia menyadari bahwa selama ia menyimpan bara dendam,
Ia sebenarnya masih menjadi tahanan masa lalu. Rena mengambil napas panjang, membiarkan udara dingin mengisi paru-parunya. Ia melangkah maju, bukan untuk memberi uang, melainkan untuk menyelesaikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar transaksi material. Dani, panggil Rena pelan. Dani berhenti meratap. Ia menatap Rena dengan harapan yang menyedihkan, berharap ada lembaran uang lagi yang akan jatuh dari tas mewah itu. Aku tidak akan memberimu uang. Aku tidak akan memberimu tempat tinggal, dan aku tidak akan membawamu kembali ke dalam hidup kami. Ujar Rena, suaranya kini stabil dan jernih. Uang tidak akan memperbaiki apa yang sudah kamu hancurkan. Dan bantuan dariku hanya akan membuatmu terus merasa berhak atas hidup yang sudah kamu buang. Dani tertunduk. Bahunya berguncang hebat. Lalu apa yang kamu inginkan, Rena? Kamu ingin melihatku mati di sini? Aku ingin kedamaian, jawab Rena jujur. Selama 25 tahun, aku membawamu kemanapun aku pergi. Aku membawamu saat aku bekerja di gudang Pak Broto. Aku membawamu saat aku menyuapi Bagas. Aku membawamu saat aku membangun perusahaan ini. Kebencianku padamu adalah bahan bakarku. Tapi hari ini, aku menyadari bahwa aku sudah lelah membawamu. Rena menatap mata Dani yang merah. Hari ini, aku memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, Dani. Bukan karena kamu sudah berubah atau menyesal. Tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Aku memaafkanmu agar aku tidak perlu lagi mengingatmu saat aku melihat kesuksesan Bagas. Aku memaafkanmu agar aku bisa benar-benar bebas. Bagas tertegun di belakang ibunya. Amarah di wajahnya perlahan luntur, berganti dengan kebingungan yang mendalam. Ibu, setelah semua yang dia lakukan. Rena berbalik, menatap putranya dengan penuh kasih. Bagas, kebencian adalah beban yang sangat berat untuk dibawa seumur hidup. Ibu tidak ingin kamu menjadi sukses tapi memiliki hati yang berkarat karena dendam. Mari kita biarkan dia menjadi bagian dari trotoar ini. Dia sudah mendapatkan hukumannya sendiri, melihat kita bahagia tanpa dirinya. Dani menangis terseduh-seduh. Wajahnya menempel di permukaan aspal yang kasar. Ia meratapi nasibnya, meratapi kebodohannya, dan meratapi kenyataan bahwa pengampunan dari Rena justru terasa lebih menyakitkan daripada makian. Pengampunan itu secara resmi menyatakan bahwa Dani tidak lagi penting. Dani tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukai Rena. Dani telah menjadi nol. Selamat tinggal, Dani. Semoga kamu menemukan cara untuk berdamai dengan dirimu sendiri, karena kami sudah tidak lagi mengenalmu. Tutup Rena. Rena memutar tubuhnya, membelakangi pria yang masih meratap di trotoar itu. Ia mengulurkan tangannya pada Bagas. Untuk sesaat, Bagas ragu. Namun ia kemudian menyambut tangan ibunya. Mereka mulai berjalan menjauh, menuju mobil mewah yang terparkir di ujung jalan. Maya, yang sejak tadi berdiri diam dengan air mata mengalir, mengikuti dari belakang. Ia menoleh sekali lagi ke arah Dani, bukan dengan dendam, melainkan dengan rasa syukur bahwa sahabatnya akhirnya benar-benar bebas. Di dalam mobil, suasana terasa sangat berbeda. Tidak ada lagi ketegangan yang mencekam. Rena menatap ke arah jendela, melihat taman kota yang semakin menjauh. Ia melihat bayangan dirinya yang muda, yang dulu berjalan tertatih-tatih di gang sempit sambil menggendong bayi, perlahan-lahan menghilang di telan cahaya lampu kota. Ibu, panggil Bagas lembut. Ya, sayang. Terima kasih, bisik Bagas. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Rena, sebuah gestur yang jarang ia lakukan sejak ia tumbuh dewasa. Tadi, aku merasa sangat sesak. Tapi sekarang, aku merasa lega. Rena mengusap rambut anaknya. Kita sudah sampai di sini, Bagas. Masa depan kita terlalu cerah untuk diterangi oleh api dendam. Mobil terus melaju, membelah kemacetan Jakarta yang gemerlap. Di belakang mereka, di trotoar taman yang gelap, Dani hanyalah setitik debu di antara jutaan manusia lainnya. Ia tertinggal di masa lalu, sementara Rena dan Bagas terus melaju menuju cakrawala baru yang tidak lagi terbayangi oleh luka lama. Kisah yang dimulai dengan pengusiran kejam di tengah malam itu berakhir di bawah cahaya kota yang megah. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan kehancuran fisik, melainkan dengan sebuah kemenangan batin yang mutlak. Rena telah membuktikan bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang dikumpulkan, melainkan tentang kemampuan untuk berdiri tegak, memaafkan, dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Lampu merah di depan